merobohkan rumah secara paksa. Apakah kau punya pertimbangan terhadap hukum? Dia adalah seorang janda. Susu. Mundur dan bersikaplah yang benar. Jangan hancurkan, jangan hancurkan. Anakku belum kembali. Anakku belum kembali. Tablet peringatan. Wanita, menyingkirlah dari jalanku. Kalau tidak, aku akan meratakanmu bersamanya. Rumah ini adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan suamiku untukku. Abunya bahkan belum kembali. Jika Anda ingin menghancurkannya, maka tabrak saya dulu. Mereka bilang, jika kau ingin terlihat cantik, kenakan pakaian berkabung. Kau benar-benar tidak bisa menyangkalnya. Asisten muda ini terlihat cukup bagus. Bagaimana kalau? Kenapa kau tidak mengikutiku saja? Itu lebih baik daripada menjaga tablet peringatan. Benar. Dengan hormat menyambut Ketua Olah Dewa Bela Diri. Tuan, di dalamnya ada desa keluarga Rong. Kakak Rong. Kamu sudah pulang. Kakak ipar masih menunggumu di rumah. Jangan ada yang mengikutiku. Aku ingin secara pribadi mengantar kakak Rong dalam perjalanan terakhirnya. Ya. Saya adalah milik kakak Rong semasa hidup. Dan saya adalah milik kakak Rong. Dia meninggal demi negara. Jasadnya belum dingin. Jika rumahnya hilang, dia akan benar-benar kehilangan jalan pulang. Dengan melakukan ini, apakah Anda tidak takut akan balasan? Pembalasan. Dia bilang aku akan menerima pembalasan. Apakah kau percaya itu? Kau memberiku pembalasan. Atau kalian semua akan memberiku pembalasan? Apakah kau melihat itu? Siapa yang bisa memberiku pembalasan? Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkan rumahmu ini. Aku sudah bilang, kau mau kan? Kabulkan keinginannya. Kakak Rong, saya datang untuk bergabung denganmu. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa mengangkat ekskavator dengan tangan kosong. Benar. Kakak ipar, saya minta maaf. Saya datang terlambat. Bajingan, apa kau tidak makan? Angkat yang ini sekalian bersama yang lain. The film was translated and narrated Monster, by M. monster. Media. Dia bukan manusia. Kakak Rong. Kamu sudah pulang. Kakak ipar. Aku teman kakak Rong. Aku berjanji padanya bahwa aku pasti akan menjagamu dengan baik. Siapa kau? Mencampuri urusan di sini. Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan berurusan denganmu juga. Menganiaya janda seorang prajurit tidak dapat ditoleransi oleh hukum langit. Jika kamu pergi sekarang, kamu masih bisa diselamatkan. Langit. Di sini.
Aku adalah langit. Bahkan, jika seorang dewa datang hari ini, aku akan berurusan dengannya juga. Tangkap mereka semua untukku. Kenapa kalian semua berdiri terpana? Serang! Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Aku memberitahumu. Aku adalah Wojiang Long Beijing, anak buah Tuan Hui. Tuan Hui, Di Beijing. Jika Tuan Hui menyuruhmu berlutut, kau tidak bisa berdiri. Jika Tuan Hui menyuruhmu tiarap, kau tidak bisa berbaring. Jika kau memprovokasi Tuan Hui, kami pasti akan memastikan kau tidak meninggalkan jejak. Qinwe, Tuan Hui adalah pemimpin Beijing. Kekuatannya mencapai langit. Dia jelas bukan seseorang yang mampu kita sakiti. begitukah? Bocah, bukankah kau cukup jago berkelahi? Tapi kau tidak akan selalu adakan. Selama aku bisa berdiri, lihat saja apa yang akan kulakukan. Bajingan, saya akan melaporkan ini kepada Tuan Hui sekarang juga. Saya akan memastikan Anda dihancurkan hingga menjadi debu. Tidak akan pernah terlahir kembali. Baiklah, aku akan menunggu di sini hari ini. Beraninya Anda tidak menghormati Tuan Hui. Anda punya nyali yang besar. Tunggu saja. Tuan Hui, The film Tuan was Hui, translated kita berada di and desa keluarga Ron. narrated by M. Seseorang Media. tidak hanya memukuli kami, tetapi juga menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada Anda. Hamba Anda menantikan kedatangan Anda. Tuan Hui akan segera tiba, selagi masih ada waktu. Tinggalkan beberapa kata terakhir. Qinwe, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak ipar, dengan aku di sini, kamu tidak perlu khawatir. Anda masih sombong bahkan saat menghadapi kematian. Apa gunanya menjadi petarung yang hebat? Dalam pekerjaan ini, kekuasaan dan status adalah segalanya. Tuan Hui mendapat dukungan dari Ola Dewa Bela Diri. Tuan Hui sudah tiba. Nah, keberuntunganmu sudah habis. Saya ingin melihat siapa yang berani menentang saya. Tuan Hui bajingan ini menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada Anda. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi. Tuan Hui, saudaraku ini tidak tahu apa-apa. Tolong jangan salahkan dia. Xian Hui, kamu cukup mampu sekarang. Anda masih berani lancang. Tuan Hui. Mengapa Anda memukul saya, Tuan Hui? Xian Hui menyapa Tuan. Tuan. Bawahan Anda tidak mengetahui kedatangan Anda. Saya mohon maaf karena gagal menyambut Anda. Xian Hui, aku mengizinkanmu memiliki semua ini. Itu agar kamu bisa menjaga rakyat Beijing. Namun kamu memanjakan bawahanmu untuk secara paksa menghancurkan rumah warga sipil. Tuan mohon tenangkan amarah Anda. Bawahan Anda sama sekali tidak menyadari masalah ini. Bawahan ini yang bersalah. Mohon Tuan ampuni hidup saya. Jika kamu tidak bisa mengelola bawahanmu, cepat singkirkan mereka. Jika kamu gagal menangani ini dengan benar, kamu Wojiang Long Beijing bisa digantikan. Ya, Tuan. Anda pasti bercanda. Qinwe, tidak. Tuan Qin, siapa sebenarnya Anda? Kakak ipar, saya hanyalah teman kakak Rom. Tapi, ini, Kakak ipar, kesehatan Anda buruk. Saya akan membawa Anda ke Beijing, dirawat di rumah sakit terbaik. Saya berjanji pada kakak Rong bahwa saya akan menjaga Anda dengan baik. Selesaikan urusan di sini The film dan was datang ke rumah translated sakit untuk and menemui saya. narrated Ya, by M. Tuan. Media. Bawahan Anda berterima kasih kepada Tuan atas kemurahan. Rumah sakit. Apa? Bangsal VIP tidak tersedia. ya Tuan. Kepala keluarga Su saat ini menginap di bangsal VIP. Meskipun Nona Shou ini adalah orang baik, tidaklah benar bagi kita untuk meminta pasien lain untuk menyerahkan bangsal mereka. Itu benar. Dalam menghadapi penyakit, semua kehidupan setara. Biarkan Nona Shou menempati bangsal VIP saja. Nona Su, Anda siapa? Suruoyu dari keluarga Su. Suruoyu nona muda tertua dari keluarga Su. Nona Su, ini benar-benar memalukan. Ayah saya sudah pulih secara signifikan dan sedang bersiap untuk keluar. Bangsal itu kebetulan baru saja dikosongkan. Lagi pula saya baru saja mendengar bahwa Anda adalah orang yang baik, tanpa pengorbanan nyawa dan darah para prajurit. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang damai? Kalau begitu terima kasih Nona Su.
Itu adalah alarm dari bangsal VIP. Ayah? Apa yang terjadi? Direktur Liu, bukankah Anda bilang kesehatan ayah saya sudah sangat membaik? Nona Su, ayah Anda menderita reaksi neurologis stres akut yang menyebabkan kematian mendadak kardiogenik. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Saya tidak berdaya untuk membantu. Ayah? Ayah bangun. Jangan tinggalkan aku. Ayah? Nona Su, yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Mohon tahan kesedihan Anda. Apa yang perlu dilakukan? Orang itu masih hidup. Apa yang Anda katakan? Saya bilang orang yang terbaring di ranjang masih hidup. Anda tidak berencana mengirimnya ke kamar mayat kan? Masih hidup. Siapa Anda berani-beraninya bicara omong kosong di sini? Saya tidak bicara omong kosong. Dia memang belum mati. Apakah Anda menyiratkan bahwa diagnosis saya salah? Saya telah menjadi dokter selama 30 tahun. Dan saya belum pernah membuat kesalahan seperti itu. Apakah Anda benar-benar yakin? Nona Su, jangan dengarkan omong kosongnya. Ketua Su sudah meninggal dunia. Anda harus menerima kenyataan ini. Ini adalah bangsal VEP. Personel yang tidak berwenang dilarang keras masuk. Bagaimana Anda bisa menyelinap masuk? Saya bilang dia tidak mati, dan dia memang tidak mati. Jika Anda tidak percaya pada saya bisa membangunkannya. Bisakah Anda benar-benar menghidupkan kembali ayah saya? Nona Su, mohon jangan dengarkan omong kosongnya. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Kita harus segera memindahkan Ketua Su ke kamar mayat. Apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda begitu ingin menyingkirkannya? Apakah Anda mungkin melakukan sesuatu yang tidak terhormat dan takut terbongkar? Omong kosong, saya tidak melakukan apa-apa. Beraninya Anda menjebak saya. Keamanan, tangkap bajingan ini untuk saya. Kirim dia ke kantor polisi. Dia belum mati. Saya bisa membuktikannya kepada Anda sekarang juga. Jarinya bergerak. Nadi beliau juga sudah pulih. Luar biasa. Ayahku sudah bangun. Ayah? Pasien ini barusan hanya dalam keadaan mati suri. Tapi itu bukan karena kondisi fisiknya sendiri, melainkan seseorang menyuntiknya dengan obat khusus. Apakah Anda mengatakan seseorang mencoba mencelakai ayah saya? Direktur Liu, apakah ini perbuatan Anda? Saya tidak tahu apa-apa. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kalian urus masalah ini sendiri. Saya akan pergi sekarang. Melapor kepada Tuan. Kami telah mengatur agar kakak Cio menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Bangsal sudah siap dan dia bisa dirawat. Baik, saya telah memenuhi semua permintaan terakhir kakak Krong. Saya rasa saya tidak gagal memenuhi permintaan sekarat yang dia percayakan kepada saya. Ya, bagaimana kabar Shen akhir-akhir ini? Menjawab Tuan, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mengikuti semua instruksi Anda. Diam-diam mendukung keluarga Lin. Keluarga Lin telah bangkit secara dramatis dari ambang kebangkrutan yang mereka hadapi sebelumnya. Ini tidak sama seperti sebelumnya. Nona Lin Shanshan juga telah melompat menjadi seorang konglomerat baru di Jiangchen. Selamat Tuan, Anda akhirnya bisa bersatu kembali dengan tunangan Anda. Nona Lin, dulu, Anda selalu waspada bahwa identitas Anda sebagai ketua olah dewa bela diri akan menekan Nona Lin. Jadi Anda menyembunyikannya. Sekarang setelah keluarga Lin bangkit, saya yakin Nona Lin tidak akan lagi merasa tertekan. Saya belum lama berada di Jiangchen. Saya tidak punya tempat tinggal. Atur tempat tinggal untuk saya, agar saya bisa membawa Shan ke sini. Tidak masalah di mana saya tinggal, tetapi Shan pantas mendapatkan yang terbaik. Yakinlah Tuan, bawahan Anda sudah membeli Yunding Tianqiong. Itu hanya menunggu kedatangan Anda Tuan. Yunding Tianqiong. Itu adalah properti terbaik di Jiangchen. Semua fasilitas di dalamnya adalah yang paling mutakhir di dunia. Hanya tempat itu yang layak untuk status Tuan. Tuan, untuk merayakan kepulangan Anda, saya telah mengundang para selebriti Jiangchen. Besok, kami akan mengadakan perjamuan penyambutan untuk Anda di Yunding Tianqiong. Pada saat itu, saya akan mengumumkan identitas saya kepada Shan dan memenuhi janji 7 tahun kita. Pergi siapkan hadiah yang murah hati sekarang. Sesuai perintah Tuan. Sesuai perintah Tuan. Shen, kita punya kesepakatan. Setelah bayinya lahir, saya boleh jeti ibu baptisnya baik, tentu saja. Pergi, kendarai mobil ke pintu masuk rumah sakit, ya. Shan. Kinwe, kau benar-benar kembali. Shan, Anda dan saya belum bertemu selama 2 tahun. Namun sekarang Anda hamil. Tidakkah Anda berutang penjelasan kepada saya? Penjelasan? Kinwe, apakah Anda pikir Anda pantas membiarkan Shen memberi Anda penjelasan? Saya tunangannya. Tunangan?
Saya membenci. Lihatlah keadaan Anda sekarang. Seorang miskin. Tahukah Anda bahwa Shan kami sekarang adalah kepala keluarga Lin? Dan keluarga Lin juga telah bergabung dengan jajaran keluarga besar Jiangcheng. Anda bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Shan-san, semua yang dimiliki keluarga Lin sekarang diberikan oleh saya. Dan sekarang Anda memperlakukan saya seperti ini. Apa yang Anda katakan? Semua yang dimiliki keluarga Lin sekarang diberikan oleh Anda? Ya, Shan, apakah Anda mendengarnya? Qinwu berkata, semua yang dimiliki keluarga Anda adalah miliknya. Qinwu, aku akui, memang ada kontrak pernikahan di antara kita. Tapi selama 2 tahun terakhir, ketika keluarga Lin berada dalam krisis, di mana kau? Sementara aku mengkhawatirkan keluarga Lin sampai sakit, bekerja siang dan malam. Di mana kau? Agar keluarga Lin kita mencapai apa yang dimilikinya hari ini. Selain usahaku sendiri, ada juga bantuan dari Tuan Muda Chu. Apakah kau menyumbang bahkan 1 sen pun? Beraninya kau mengklaim jasa di sini. jadi anak di perut Anda ini milik Tuan Muda Chu itu. Tepat sekali, Tuan Muda Chu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Hanya dia yang pantas untuk Shan kami. Qinwu, kau memang baik padaku sebelumnya. Tapi sekarang aku adalah ketua keluarga Lin. Dan kau hanyalah seorang gelandangan pengangguran. Status kita tidak lagi setara. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Ada 2 juta di kartu ini. Anggap saja ini biaya putus hubungan kita. Mulai sekarang, kita impas. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Gugurkan. Baiklah, saya akan mengambil kembali semua yang saya berikan kepada keluarga Lin Anda dan menuntutnya kembali. Qinwu, sampah macam apa Anda ini? Di mata kami, Anda lebih buruk daripada pengemis. Shan, ayo pergi. Tuan Muda Chu masih menunggu kita di rumah. Jangan lupa, hadiah ucapan selamat untuk Yunding Tianqiong besok belum disiapkan. Sedangkan untuk sampah seperti ini, yang tidak akan pernah bisa melangkah melewati ambang batas ini seumur hidupnya, mengapa repot-repot berurusan dengannya? Ayo pergi. Yunding Tianqiong. Sebentar lagi Anda akan tahu kemampuan saya. Tunggu. The film was Terima kasih telah translated menyelamatkan and ayah saya barusan. narrated by M Media. Ada 10 juta di kartu ini. Anggap saja ini sebagai rasa terima kasih saya kepada Anda. Mengapa semua orang memberi saya uang hari ini? Apa yang Anda katakan? Simpan uangnya. Anda bersedia membantu janda rekan saya mengosongkan tempat tidur Anda. Saya hanya membalas budi. Ketika saya menyelamatkan nyawa ayah Anda harus pergi menyelidiki sekarang. Siapa sebenarnya yang mencoba mencelakai ayah Anda? Tunggu. Maukah Anda menikahi saya? Apa? Menikahi Anda? Jangan salah paham. Saya belum jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Anda. Saya tahu, berdasarkan metode yang baru saja Anda tunjukkan, Anda tidak akan peduli dengan kekayaan keluarga Sukami. Tetapi, saya sedang diganggu oleh seseorang. Jadi saya ingin meminta bantuan Anda untuk bertindak sebagai perisai saya. Nona Su, orang-orang yang mengejar Anda pastilah sangat kaya atau sangat berpengaruh. Apa yang membuat Anda berpikir saya bisa menghentikan mereka? Selama kita memiliki status yang sah, mereka tidak akan bisa mengganggu saya meskipun mereka mau. Lalu, mengapa Anda memilih saya? Saya yakin, Anda jelas bukan orang biasa. Dan, Anda adalah orang yang baik. Baiklah, Kalau begitu mari kita pergi mendaftarkan pernikahan. baiklah. Saya tidak menyangka bahwa tepat setelah kembali ke Jiangcheng, saya akan menikah. Mulai sekarang, kita adalah suami istri. Tapi hanya sebatas nama. Jangan khawatir, saya tidak akan punya niat lain. Saya akan menjadi perisai yang mumpuni. Ya, ada pesta koktail besok malam. Saat itu, selebriti besar di Jiangcheng, serta keluarga kaya raya, terkemuka akan hadir. Anda harus ikut dengan saya. Pesta koktail, Ya, besok malam. Yang Anda sebutkan, apakah itu mungkin di Yunding Tianqiong, villa nomor 1? bagaimana Anda tahu? Pesta koktail ini diselenggarakan oleh Tuan Hui Wo Jianglong Beijing, dikatakan untuk menyambut tokoh besar. Saat itu, orang terkaya keluarga Shu dan keluarga Lin yang kaya mendadak akan hadir. Keluarga Su, keluarga Lin. Baiklah. Pesta koktail besok malam. Seharusnya tidak membosankan lagi. Yunding Tianqiong. Pesta koktail malam ini diselenggarakan oleh Tuan Hui.
Anda tidak diizinkan membuat masalah. Saya akan bersosialisasi sebentar. Anda tetap di sini dengan jujur dan tenang. Mengerti? Silakan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Hui. Untuk benar-benar bisa mendapatkan rumah nomor 1 Yunding Tianyong, barang-barang di dalam villa ini adalah yang paling mewah di dunia. Dikatakan bahwa dekorasinya menggunakan 3 ton penuh permata. Ya Tuhan, Tuan Ibu Lin Shan-san. 3 ton. Lalu berapa harga tempat ini? Paling tidak lebih dari 1 miliar. Bukankah itu Kinwo? Mengapa dia ada di sini? Apa? Kinwo ada di sini juga. Shen. Dia pasti tahu Anda datang ke pesta koktail Tuan Hui. Itulah sebabnya dia menyelinap masuk. Kinwo, apakah Anda masih punya rasa malu? Apa katamu? Anda benar-benar luar biasa. Beraninya Anda mengikuti Shen. Aku mengikutinya. Sepertinya aku yang datang lebih dulu, bukan? Omong kosong. Anda pasti tahu Shen akan datang ke pesta koktail Tuan Hui. Itulah sebabnya kamu terburu-buru datang. Shen sudah punya. Tidak ada hubungannya denganmu. Dengan melakukan ini, kamu hanya ingin memeras lebih banyak uang itu saja. Kinwo, kamu benar-benar menjijikkan. Aku datang ke pesta koktail ini karena aku diundang. Kinwo, kamu ini apa? Apakah kamu pantas mendapatkan undangan Tuan Hui? Semuanya, lihatlah. Orang ini dulunya adalah tunangan Shen-ku. Dia dicampakkan oleh Shen tetapi tidak mau menerimanya. Jadi dia memainkan trik-trik ini. Orang macam ini benar-benar tidak tahu malu. Demi uang, mereka akan melakukan apa saja. Bajingan, menjilat orang lain, benar-benar menjijikan. Kinwo, kau dengar? Apa yang orang lain pikirkan tentangmu kan? Cepat pergi. Jangan membuat dirimu malu di sini. Tidakkah kamu lihat bahwa Shen sudah hamil? Lagi pula Shen bahkan memberimu uang putus hubungan 2 juta. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun lagi dari keluarga Lin kami. 2 juta tidak cukup bagimu. Sungguh tak tahu malu. Putri Anda yang lahir dari perselingkuhan sedang hamil. Ternyata, sesuatu yang begitu layak untuk dipamerkan. Itu tergantung pada dengan siapa dia berselingkuh. Anak di perut putriku adalah anak Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Kekayaan yang dia miliki adalah sesuatu yang kamu tidak akan bisa dapatkan dalam ratusan masa hidup. Kinwo, semuanya sudah berkembang. Sejauh ini, kau masih tinggal di sini. Sepertinya kau pikir 2 juta yang kuberikan padamu tidak cukup, benarkah? Karena memang begitu, aku akan memberimu 200 yuan lagi. The film was translated Kinwo, and narrated apa by yang kamu lakukan Emilia. berdiri di sana sambil menatap? 200 yuan, cukup untuk membelikanmu bakpao selama sebulan penuh. Cepat ambil. Ada apa? Apakah kamu masih merasa malu? Orang sepertimu masih punya rasa malu. Cepat ambil. Jangan sia-siakan. Keluarga Lin Anda benar-benar keterlaluan. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu adalah nona tertua dari keluarga Su. Apakah kau akan membela Kinwo? Nona Su. Meskipun keluarga Sumu adalah keluarga terbesar kedua di Jiangcheng, urusan keluarga Lin kami bukan urusanmu kan? Tentu saja saya tidak bisa mencampuri urusan orang lain. Tetapi Kinwo sekarang adalah suami saya. Jika Anda mengganggunya, itu tidak akan saya biarkan. Apa? Kinwo adalah suamimu? Bagaimana mungkin? Bukankah dia baru kembali ke Jiangcheng kemarin? Dia baru kembali ke Jiangcheng kemarin. Tapi kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Kinwo, kukira kau adalah pria yang jujur. Aku tidak menyangka kau juga begitu sibuk. Aku baru saja mencampakkanmu. Dan kau langsung mendaftarkan pernikahanmu dengan orang lain. Dan transisi yang mulus pula. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Tidak punya rasa malu? Lin Shan, apakah Anda berhak mengatakan itu? 7 tahun lalu, demi menyelamatkan keluarga Lin Anda, Kinwo memberikan semua yang dia miliki untuk membantu Anda. Dan bahkan tidak punya tempat tinggal sendiri. Sebelum Kinwo bergabung dengan tentara, Anda menetapkan pertunangan. Anda bersumpah akan menunggunya dan menikahinya ketika dia kembali. Tapi sekarang, Anda hamil anak pria lain. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Kau. Itu semua hanya angan-angan Kinwo. Shen-ku tidak pernah setuju untuk menikah dengannya. Tidak pernah setuju menikah dengannya. Lalu mengapa Anda bertunangan? Anda bilang, Kinwo beralih tanpa jeda. Saya beritahu kalian semua. Kami baru bertemu dan mendaftarkan pernikahan kami kemarin. Sekarang semua orang tahu. Siapa sebenarnya? Yang tidak tahu malu kan? Apel, jadi Lin Shan curang. Dia ternyata orang yang seperti ini. Aku tidak percaya ada orang yang bisa sebegitu, tak tahu malunya. Betapa menjijikan. Suruayu, apakah kamu tahu anak siapa? Yang dikandung Shen, itu anak Tuan Muda Chu.
Dengan melakukan ini, apakah kamu mencoba menentang keluarga Chu? Zhu Chong, bahkan jika dia datang, saya akan mengatakan hal yang sama. Siapa yang begitu sombong? Support orang terkaya di Jiangcheng Tuan Muda Keluarga Su. Tuan Muda Chu, kau akhirnya di sini. Mereka semua menindasku. Tuan Muda Chu, orang itu adalah Qin Wu. Dulu dia melecehkan Shen Shen, dan sekarang dia masih ingin memeras uang. Benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Apakah Anda Qin Wu? Ini aku. Nora Su, aku benar-benar tidak menyangka. Kau The akan film menikahi was orang seperti ini. translated and narrated by Ini N. benar-benar di Lee. luar dugaanku. Zhu Chong, siapa yang saya nikahi? Bukan urusan Anda. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kau menindas wanitaku. Masalah ini, bagaimana ini akan diselesaikan? Orang yang merusak moralitas sepertimu, pada dasarnya tidak punya hak untuk mengomentari pernikahan orang lain. Rumah bangsawan saya tidak menyambut Anda. Keluar segera. Rumah bangsawanmu. Qin Wu, lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu punya kebajikan sama sekali? Hanya satu barang dekoratif di sini. Akan cukup untuk memberimu makan selama beberapa kali kehidupan. Beraninya kamu dengan berani mengklaim properti ini milikmu. Sejauh yang aku tahu, rumah bangsawan ini dibeli oleh Tuan Hui. Dia belum tinggal di sini. Dia bermaksud memberikannya kepada tokoh hebat yang dengan menghentakkan kaki bisa membalikkan dunia. Jangan bilang kau adalah tokoh besar itu. Itu benar. Rumah bangsawan ini dibeli oleh Shen Hui dan diberikan kepadaku. Shen Shan, mantan pacarmu, sebenarnya adalah tokoh hebat yang bahkan Tuan Hui tidak mampu menyinggung. Kalau begitu aku tidak akan mati karena menyinggungnya kan. Sulit untuk mengatakannya. Dengan status tinggi Qin Wu, jika dia hanya memberi perintah, lupakan tentang Tuan Muda Chu, bahkan keluarga Lin kita akan hancur selamanya. Semuanya. Aku baru saja menyinggung sosok yang hebat. Bisakah kalian semua membantuku memohon? Mintalah dia untuk mengampuniku. Semuanya, aku jelas tidak ingin anakku saat lahir menjadi tanpa seorang ayah. Semuanya mohon kasihanilah aku. Orang ini sungguh sombong. Dia benar-benar mengklaim rumah bangsawan ini miliknya. Aku baru saja mulai memiliki kesan yang sedikit lebih baik tentangnya. Sekarang kesan itu hilang sepenuhnya. Orang suka menyombongkan diri. Hanya saja kesombongannya saat ini agak berlebihan. Jika Tuan Hui mendengar ini, dia akan berada dalam masalah besar. Qin Wu, ada apa denganmu? Bukankah sudah saya katakan bahwa perjamuan ini diselenggarakan oleh Tuan Hui? Jangan bertindak gegabah. Bahkan jika Shen Hui datang, kata-kataku tidak akan berubah. Tuan rumah sudah mengeluarkan perintah agar kita pergi. Lalu haruskah kita pergi? Jika Tuan Hui tahu bahwa seseorang ada di vilanya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Keluarga Su mungkin tidak akan ada lagi. Qin Wu, mari kita cepat pergi. Tuan Hui datang. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ini rumahku. Jika ada yang harus pergi itu, seharusnya mereka. Anda tidak percaya padaku kan? Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon Shen Hui sekarang juga. Qin Wu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu tidak berpikir masalah ini cukup serius? Tuoyo, percayalah padaku. Semua yang kukatakan adalah benar. Shen Hui, sampai di Yunbing Tianqiang dalam waktu 3 menit. Kalau tidak, kamu bisa kembali ke kampung halamanmu dan mengurus anak-anak. Tokoh besar memang tokoh besar. Sampai berani memerintahkan Tuan Hui, menyuruhnya bergegas datang dalam batas waktu 3 menit. Qin Wu, kau sudah berlebihan. Qin Wu, jika kamu melakukan sandiwara semacam ini dengan orang lain, mungkin kamu tidak akan terbongkar. Tapi apakah kamu tahu siapa Tuan Hui? Dia adalah Wu Jinglong Bijing. Dia mengendalikan ranah legal dan ilegal, dan pengaruhnya sangat besar. Berdasarkan dirimu yang hanya orang biasa, dan kamu masih ingin memerintah Tuan Hui. Fakta bahwa aku bisa memerintahnya adalah kehormatannya. Qin Wu, menurutmu begitu? Pakaian yang kamu kenakan memungkinkanmu untuk berbicara begitu liar di sini. Jika Tuan Hui tahu kamu begitu merajalela di vilanya, dia akan mencabik-cabikmu. Karena Qin Wu menyukai ini, mari kita ikuti permainannya. Bagaimanapun hanya ada 3 menit. Jika Tuan Hui tidak muncul saat itu, kau akan menanggung akibatnya. Qin Wu, bualanmu memang sangat hebat.
Mari kita cepat pergi. Jika Tuan Hui datang, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan buru-buru pergi. Permainan belum berakhir. Masih tersisa 2 menit. Aku menunggumu. Untuk memanggil Tuan Hui datang. Jangan khawatir, tunggu sampai Shen Hui tiba. Maka kamu akan mengerti segalanya. Mengerti apa? Yang aku tahu hanyalah bahwa ketika Tuan Hui tiba, kamu benar-benar tamat. Tuan Hui tiba. Tuan Hui sudah tiba. Sekarang kau tidak bisa pergi meskipun kau mau. Qinwu, kamu bisa terus menyombongkan diri. Tepat di depan Tuan Hui, aku akan berdiri tepat di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu kehilangan nyawamu. Sekarang kita tamat. Bukan hanya kamu, tetapi keluarga Su kita juga akan terseret. Jangan khawatir, aku di sini. Shen Hui tidak akan berani melakukan apapun. Qinwu, Tuan Hui ada di sini. Jika kau punya nyali, ulangi apa yang baru saja kau katakan. Tepat di depan Tuan Hui. Katakan lagi. Qinwu saat ini pasti berharap dia bisa menemukan celah di tanah untuk bersembunyi. Dengan begitu Tuan Hui tidak akan menemukannya. Qinwu, kamu pergi duluan. Aku akan menahan Tuan Hui untukmu. Tidakkah kamu sadar? Shen Hui tiba. Dalam jangka waktu yang kutentukan. Mungkinkah Tuan Hui benar-benar dipanggil oleh Qinwu? Bagaimana mungkin? Orang macam apa Tuan Hui itu? Qinwu hanyalah orang biasa. Dia bahkan tidak pantas membawa sepatu Tuan Hui. Salam Tuan Hui. Salam Tuan Hui. Qinwu cepat beri hormat kepada Tuan Hui. Dia tidak bisa menanggung perintahku. Lihat situasinya. Bisakah kamu berhenti mencoba bersikap tangguh? Tuan Hui, aku Tulan dari keluarga Lin. Aku menuduh orang ini. Dia bilang kau adalah anggota keluarganya. Dan jika dia memanggilmu, kau harus datang. Ketika kau disuruh pergi, kau pergi. Benar sekali. Aku bisa bersaksi. Qinwu memang mengatakan itu. Tuan Hui mereka berbohong. Qinwu tidak. Shen Hui, Thank you. kami menghormati Tuan. Tuan Hui benar-benar berlutut kepada Qinwu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku pasti salah lihat kan? Bagaimana hal-hal bisa berakhir seperti ini? Aku pasti sedang bermimpi. Qinwu hanyalah orang miskin. Bagaimana mungkin Tuan Hui berlutut di hadapannya? Shen Hui, sepertinya kamu dan Zukon dan keluarga Lin memiliki hubungan yang cukup baik. Menjawab Tuan, aku tidak mengenal mereka. Kalau begitu usir mereka dari villa ini. Aku khawatir mereka akan mengotori tempat ini. Ya Tuan. Tidakkah kalian mendengar perkataan Tuanku? Kalian semua keluar. Tuan Hui, aku tidak tahu hubungan macam apa yang kau miliki dengan Qinwu sebelumnya. Tapi meminta kami pergi karena dia. Itu terasa sedikit tidak pantas. Apakah kamu mencoba berpegangan pada tempat ini? Tutup mulutmu. Aku tidak berbicara denganmu. Rumah bangsawan ini milik tuanku. Dia bilang siapapun yang disuruhnya pergi harus pergi. Tuan Muda Chu, ada apa? Tuan Hui, aku tahu kau adalah Wo Jianglang Beijing. Kekuatanmu sangat besar. Tapi aku Zukom. Juga tidak mudah diintimidasi. Pengaruhmu ada di ibu kota provinsi. Tapi di sini adalah Jiangcheng. Jadi, apakah Anda menyiratkan ini adalah wilayahmu? Tepat sekali, Zukom. Keluargamu memang punya kekuatan. Tapi di hadapanku itu masih belum cukup. Aku perintahkan kamu untuk segera keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuatmu merangkak keluar. Tuan Muda Chu, ayo pergi. Tepat sekali. Apa hebatnya tinggal di tempat yang buruk ini? Rumah lebih baik. Pergi. Di Jiangcheng, tidak ada seorang pun yang bisa mengusirku. Shen Hui, kau pikir kau bos di Beijing? Jadi kau hebat. Di Jiangcheng, akulah bosnya. Zukon, kamu benar-benar sombong. Tutup mulutmu. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini, Tua. Bagaimana kita harus menghadapi Zukom? Mohon petunjuk. Bukankah dia orang terkaya di Jiangcheng? Kalau begitu aku akan membuatnya bangkrut. Membuatku bangkrut. Kau pikir Shen Hui benar-benar bisa mengendalikan segalanya, bahkan jika keluarga Su kami jatuh. Bahkan jika aku mengangguk dan setuju. Apa kau pikir mereka akan setuju? Tuan Muda Su benar. Grup Xiang Shiku adalah yang pertama menolak, dan grup Yuan Yiku. Tuan Hui, meskipun aku tidak tahu mengapa kau berlutut pada anak ini, tapi grup Long Yonku memilih untuk mendukung Tuan Muda Su. Apa kau dengar itu? Orang-orang yang mendukungku tidak sedikit. Sepertinya mereka semua orang-orang yang memiliki urusan bisnis denganmu. Qinwu, kau pikir kau bisa bertindak tidak bermoral hanya karena kau didukung oleh Tuan Hui? Sekarang kau telah menyinggung semua orang. Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk bisa bertahan di Jiangcheng. Dan kau Nona Su, meskipun keluarga Su adalah konsorsium terbesar kedua di Jiangcheng, tetapi jika semua perusahaan menyerangmu bersama-sama, aku yakin keluarga Su akan segera bangkrut. Qinwu, bukankah kau sombong?
Aku ingin melihat gelombang apa yang bisa kau buat. Kinwoo, ini merepotkan. Apa yang merepotkan? Ini hanyalah beberapa perusahaan kecil yang tidak penting. Tidak ada yang merepotkan tentang itu. Orang-orang yang datang ke pesta hari ini, semuanya adalah selebriti Jiangcheng, masing-masing dengan kekayaan yang cukup besar. Sekarang, setelah mereka bergabung dengan Zutong, bahkan Tuan Hui akan pusing. Langkiu, Ya, ingatlah, 3 perusahaan tadi. Aku ingin mereka semua bangkrut dalam waktu 5 menit. ya, Apa aku salah dengar? Benarkah dia mengancam membangkrutkan 3 perusahaan dalam 5 menit? Kinwoo, kau pikir kau ini siapa? Nilai pasar ketiga perusahaan ini berjumlah lebih dari 2 miliar. Kau akan membuat mereka bangkrut, begitu saja. Belum lagi kau, bahkan Tuan Hui, mungkin tidak akan bisa melakukannya. Lin Shanshan, jangan memandang tuanku. Dengan sudut pandang rendahanmu, perusahaan manapun yang dia suruh tutup, perusahaan itu harus mati. Tuan Hui, aku dulunya cukup menghormatimu, tapi sekarang tampaknya hanya itu yang kau miliki. Bergaul dengan orang seperti Kinwoo, levelmu tidak akan jauh lebih tinggi. Tuan telah memerintahkan grup Xingxi, grup Yuanyi, dan grup Longyun di Jiangcheng dalam waktu 5 menit bangkrut. Kau menampilkan pertunjukan yang cukup meyakinkan. Kau menyewa figuran ini kan? Katakan padaku berapa banyak yang kau habiskan. Apakah itu bahkan 200? Kinwoo itu dilindungi oleh Tuan Hui. Figuran kaliber apa tidak mampu mempekerjakan mereka. Anak itu, kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Jika kau bisa membuat perusahaan mereka bangkrut, aku akan menjilat sepatumu untukmu. Aku sungguh berharap kalian semua bisa tertawa terakhir. Kau ingin membuat perusahaanku bangkrut. Kau pikir kau siapa? Halo, Apple. Perusahaan itu bangkrut. Ketua Wu, apa yang sedang terjadi? Ketua Liu saham perusahaan tiba-tiba anjlok. Rantai pasokan juga telah diputus. Semua mitra menuntut kompensasi. Perusahaan ini tamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Apple, aset perusahaan telah dibekukan. Tanggung jawab hukum juga akan dituntut. Ini, dia benar-benar berhasil melakukannya. Kinwoo, siapa sebenarnya identitasmu? Kinwoo, sekarang pukul 9 malam. Pasar saham praktis tutup. The film Departemen was terkait juga sudah pulang kerja. translated and Bagaimana narrated kamu by bisa, N-Media. dalam waktu sesingkat itu, membuat 3 perusahaan bangkrut? Jika pasar saham ditutup itu bisa dibuka kembali. Jika departemen terkait sedang libur kerja, mereka masih bisa dipanggil kembali untuk bekerja. Ya, aku ingat seseorang memberitahuku bahwa jika 3 perusahaan bangkrut secara bersamaan, mereka akan menjilat sepatuku. Apakah aku perlu menambahkan sesuatu yang ekstra di atas itu? Kau, Kinwoo, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Siapa sebenarnya kau? Mengapa aku harus memberitahumu? Lin Shanshan, jika kamu tidak menyukaiku, kamu bisa memberitahuku secara langsung. Kita bisa putus saat itu juga. Tapi sebaliknya, kamu diam-diam terlibat dengan Zutong ini. Itu benar-benar tercela. Shanshan hanya menyukaiku. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Aku akan memberimu kesempatan. Kalian berdua berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Maka masalah ini akan diabaikan. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Lin dan keluarga Su milikmu. Sama seperti ketiga perusahaan itu. Kinwoo, apa kau pikir? Keluarga Zu kami sama dengan perusahaan-perusahaan lain itu. Keluarga Zu kami memiliki aset 20 miliar. Mencoba membuat keluarga Zu kami runtuh hanyalah mimpi belaka. Ya, aku Zukon mungkin tidak punya banyak hal lain, tapi aku jelas punya harga diri. Kau ingin aku berlutut padamu. Aku membenci. Kau tidak pantas. Bagaimana denganmu? Apa kau pikir membuat 3 perusahaan bangkrut adalah masalah besar? Aku beritahu kau, keluarga Chu bukan sesuatu yang bisa kau manipulasi dengan mudah. Langkiu, Tuan telah memerintahkan keluarga Lin, keluarga Chu di Jiangcheng bangkrut. Kinwoo, jika kau bisa melakukannya kali ini juga, apa yang kau ingin aku lakukan, aku akan melakukannya. aku sama sekali tidak tertarik pada wanita tua sepertimu. Keluarga Chu juga belum bangkrut kan? Apa yang kau katakan? Perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kami, semuanya telah mengakhiri kontrak mereka. Perusahaan kami telah masuk daftar hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Chu benar-benar bangkrut. Apa? Shanshan, apa yang terjadi? Cepat beritahu kami. Keluarga Lin kita juga tamat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kinwoo tidak. Tuan Muda Qin Tuan Kia. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu kau memiliki kekuatan sebesar ini. Tolong maafkan aku. Aku akan melayanimu seperti sapi atau kuda mulai sekarang. Kinwoo, dengar demi kita yang pernah menjadi kekasih. Tolong selamatkan keluarga Lin ya.
Kecepatan kamu mengubah nada bicara benar-benar mencengangkan. Baru saja, kamu terus-menerus mempermalukan Qin Wu. Bahkan setelah dia menyebabkan 3 perusahaan bangkrut, kamu masih membangkang. Sekarang kamu mulai memohon belas kasihan. Kalian semua benar-benar tercela. Qin Wu, aku pantas mendapatkannya. Aku mohon padamu, jangan biarkan keluarga Lin kami bangkrut. Aku tidak ingin kehilangan vilaku dan produk perawatan kulit mahal itu. Cara kamu melihat sekarang benar-benar menjijikan. Ren Qiu Shenhui, usir mereka semua. Lepaskan, Qin Wu. Kau berani memperlakukan kami seperti ini. Aku akan membuatmu menyesal. Menyingkir. Tuan, aku tidak menyangka. Orang-orang ini berani memperlakukanmu seperti ini. Ini semua salahku. Mohon hukum aku, Tuan. Bangun. Berhati-hatilah saja lain kali. Terima kasih, Tuan. Tuan, Majelis Dewa sudah siap. Kapan harus diadakan? Mohon berikan perintahmu. Bulan depan. Aku ingin beristirahat dengan baik. Ada satu hal lagi. Sesuai perintahmu, Chu Tianjiao dari grup Tianhe sudah tiba di Jiangcheng. Dia sedang menunggu perintahmu. Chu Tianjiao, suruh dia menyerahkan grup Tianhe kepada Ruoyu. Adakan konferensi penawaran lain, saring perusahaan yang cocok, dan suntikan modal ke dalamnya. Jiangcheng ini juga harus dikembangkan dengan baik. Sesuai perintahmu. Qin Wu, kamu ingin memberikan grup Tianhe kepadaku. Grup Tianhe adalah perusahaan terkenal. Asetnya melebihi 500 miliar. Bagaimana mungkin mereka bisa patuh? Karena aku Ketua Aula Dewa Bela Diri. Benar-benar diusir dari rumah bangsawan oleh Qin Wu. Ini benar-benar The film memalukan. was Kau hanya translated dipermalukan. and narrated by Tetapi M keluarga Media. Lin kami sudah bangkrut. Sebentar lagi, villa ini juga akan disita. Tuan Muda Chu, cepatlah dan pikirkan solusi. Apa kau hanya akan rela menerima kehilangan semua yang kau miliki? Aku juga tidak menyangka pengaruh Qin Wu begitu besar. Sekarang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Tuan Muda Yang. Aku dengar Suruoyu menikah. Apakah itu benar? Ya Tuan Muda Yang. Dia menikah dengan seorang pria bernama Qin Wu. Qin Wu. Siapa dia? Dia baru saja kembali dari militer. Identitas spesifiknya tidak jelas. Besok grup Tianhe akan mengadakan konferensi tender. Kamu harus pergi juga. Aku akan mengamankan beberapa proyek untukmu. Baiklah, terima kasih Tuan Muda Yang. Tuan Muda Chu, aku tidak menyangka kau dan Tuan Muda yang memiliki koneksi. Kalau begitu, apakah kita selamat? Begitu Tuan Muda Yang bertindak, aku akan lihat apa yang bisa kamu lakukan. Qin Wu, apakah kamu benar-benar orang yang memimpin 1 juta pasukan kuat, memiliki ribuan master seni bela diri di bawah perintahmu? Benarkah Ketua Aula Dewa Bela Diri sanggup menentukan nasib nyawa orang? Mengapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Jika aku bukan Ketua Aula Dewa Bela Diri, kenapa Shenhui bisa begitu menghormatiku? Grup Tianhe, bagaimana mungkin mereka menyerahkan aset mereka dengan begitu mudah? Tidak heran, kamu bisa mengetahui kondisi ayahku. Aku benar-benar menemukan harta karun. Musuh bertemu di jalan sempit sungguh. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja kami di sini untuk menghadiri konferensi penawaran grup Tianhe. Apa kau pikir membuat keluarga Lin dan Ce bangkrut membuatmu begitu mengesankan? Aku beritahu kau, segera keluarga kami akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Keluargamu tidak akan menjadi lebih kuat. Grup Tianhe tidak akan berinvestasi padamu lagi. Qin Wu, apakah kamu pikir dengan menggunakan beberapa trik murahan, kamu tak terkalahkan? Kami diundang oleh Tuan Muda Yang untuk menghadiri konferensi penawaran. Selain itu, Tuan Muda Yan dan Ketua Chu dari grup Tianhe adalah teman yang sangat akrab. Tuan Muda Yan, Kau bahkan tidak tahu siapa Tuan Muda Yan. Namun kau berani memperlakukan kami seperti ini. Tuan Muda Yan adalah orang terkaya di 3 provinsi. Dia tidak hanya memiliki status ini, dia juga mendapat dukungan dari Aula Dewa Bela Diri. Ya, biarku beritahu, dia juga seorang pelamar Suruoyu. Selain itu, dia akan hadir secara pribadi di sini hari ini. Tuan Muda Yan itu adalah pelamarmu. Yan Fei ini sombong. Dan metodenya kejam. Dia adalah orang yang paling aku benci. Jangan khawatir, jika dia berani mengganggumu lagi, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Apa yang kau katakan? Kau ingin membuat Tuan Muda Yan menyesalinya seumur hidupnya. Qin Wu, Tuan Muda Yan memiliki Aula Dewa Bela Diri sebagai pendukungnya. Seluruh Longguo, siapa yang berani tidak menghormatinya? Hanya dengan satu kata darinya, dia bisa membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Apa bedanya Aula Dewa Bela Diri? Sungguh hanya orang bodoh yang tidak takut. Apakah kamu tahu betapa kuatnya Aula Dewa Bela Diri? Aula itu tidak hanya memimpin 1 juta pasukan, dan ada 1.000 master yang ditempatkan di aula itu.
Baru-baru ini, Aula Dewa Bela Diri baru saja mengalahkan aliansi 5 negara. Ketua Aula Dewa Bela Diri bahkan membunuh penguasa dari 5 negara. Kamu berani memprovokasi keberadaan seperti itu. Bukan hanya kamu, tetapi juga orang-orang di sekitarmu akan hancur selamanya. Apa kau pikir hanya kau yang bisa membuat Shen Hui berlutut? Aku beritahu kau, Shen Hui di depan Tuan Muda Yan tidak ada apa-apanya. Kamu menggunakan Aula Dewa Bela Diri untuk mengancam Qin Wu. Apakah kamu tahu identitas aslinya? Suruayu, jangan bilang. Pendukung Qin Wu juga adalah Aula Dewa Bela Diri. Qin Wu tidak perlu bergantung pada Aula Dewa Bela Diri, tetapi Aula Dewa Bela Diri perlu bergantung padanya. Aula Dewa Bela Diri mengandalkannya. Apakah kau mengatakan bahwa Qin Wu adalah orang yang kekuatan bertarungnya tak tertandingi, yang bahkan sangat dihormati oleh penguasa nasional, Ketua Aula Dewa Bela Diri? Jika dia adalah Ketua Aula Dewa Bela Diri, maka aku akan menjadi penguasa alam semesta. Qin Wu, kau punya nyali besar. Beraninya kau menyamar sebagai Ketua Aula Dewa Bela Diri. Jika kau punya nyali, maka tunggulah The film sampai was Tuan Muda yang tiba translated dan and akui identitas narrated by ini di depannya. Media. Maka kau akan tahu seperti apa rasanya kehilangan nyawa. Qin Wu benar-benar adalah Ketua Aula Dewa Bela Diri. Ruoyo, tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Mari kita masuk ke dalam. Biarkan dia sombong. Ketika Tuan Muda Yan tiba nanti, aku akan lihat seberapa merajalelanya dia. Sesi lelang grup Tianhe. Tuan, Chu Tianjiao ingin menyampaikan rasa hormatnya kepadamu. Tidak perlu. Suruh dia memimpin konferensi penawaran ini. Ya. Ruoyo, kamu adalah istriku. Yang menjadikanmu istri Dewa Bela Diri. Orang lain seharusnya hanya membungkuk padamu. Kamu tidak perlu membungkuk kepada siapapun yang kamu temui. Halo semuanya, aku Chu Tianjiao. Chu Tianjiao, ketua grup Tianhe. Selamat datang semuanya di konferensi penawaran grup Tianhe kami. Tuan Muda Chu, apakah Tuan Muda Yan sudah selesai berdiskusi dengan Ketua Chu proyek kita? Kita pasti akan mendapatkannya kan? Tuan Muda Yan bisa menangani Ketua Chu ini. Jadi tentu saja tidak ada masalah. Tuan Muda yang didukung oleh Aula Dewa Bela Diri. Tidak peduli seberapa kuat grup Tianhe, mereka tidak akan berani menentang Aula Dewa Bela Diri. Tapi aku masih sedikit khawatir. Jika kita gagal mendapatkan proyek ini, keluarga Lin kita akan benar-benar tamat. Shen, tenang saja. Baru saja, sebelum Tuan Muda Yan tiba, dia sudah meneleponku. Dia sudah bernegosiasi dengan Ketua Chu. Dia akan memberikan kepada kedua keluarga kita proyek senilai 10 miliar masing-masing. Proyek senilai 10 miliar. Itu benar-benar luar biasa. Tuan Muda Chu, aku tahu kau yang paling mampu. Begitu kita mendapatkan proyek-proyek itu, maka kita bisa mempermalukan Qin Wu dengan pantas. Kali ini grup Tianhe kami datang ke Jiangchen untuk berinvestasi, membawa dana penuh 100 miliar. Selanjutnya, aku akan mengumumkan perusahaan mana saja yang grup kami akan bekerja sama. Ya Tuhan, lebih dari 100 miliar dana. Grup Tianhe benar-benar terlalu kaya. Dengan bantuan Tuan Muda Yan, semua proyek grup Tianhe di masa depan akan menjadi milik kita. Jiangchen Group Haifan, Jiangchen Hongxing Heavy Industry, Jiangchen Group Lin, Jiangchen Zoo Consortium, dan Jiangchen Rongchang Company. Pada tahap awal, grup kami akan bekerja sama terlebih dahulu dengan kelima perusahaan ini. Kami akan menginvestasikan 10 miliar di setiap perusahaan. Aku benar-benar mendapatkan proyek mereka. Dengan cara ini sebentar lagi, keluarga Lin akan bisa menyusul jajaran keluarga tingkat pertama di Beijing. Bagaimana Shanshan? Aku tidak membohongimu kan? Mengikuti Tuan Muda Yan, di masa depan, kamu pasti akan mencapai kesuksesan. Qin Wu, bukankah kau bilang grup Tianhe tidak akan berinvestasi pada kita? Kau ini orang tak penting macam apa? Beraninya kau mencoba memengaruhi keputusan Ketua Chu? Tepat sekali. Mengapa kau tidak melihat dirimu sendiri dan lihat orang macam apa dirimu? Beraninya kau berbicara tanpa malu-malu. Qin Wu, apa yang harus kau katakan sekarang? Qin Wu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku lupa memberitahu Chu Tianjiao untuk membatalkan investasi bagi kedua keluarga itu. Kier, Tuan Kier, Chu Tianjiao, batalkan investasi dengan keluarga Lin dan keluarga Su. Qin Wu, kamu punya nyali besar. Beraninya kamu menggunakan nada memerintah saat berbicara dengan Ketua Chu. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Ketua Aula Dewa Bela Diri. Semuanya, Qin Wu baru saja berkata, dia adalah Ketua Aula Dewa Bela Diri. Dia bilang selama dia ada di sini, grup Tianhe tidak akan berinvestasi pada kita. Dan hasilnya, mereka sendiri tidak mendapatkan proyek itu. Qin Wu, apakah kau tidak merasa wajahmu sangat sakit sekarang? Astaga, anak ini terlalu sombong.
Dia bahkan berani menyamar sebagai ketua Olah Dewa Bela Diri. Jika masalah ini diketahui oleh ketua Olah Dewa Bela Diri, dia pasti akan mati. Semuanya harap tenang. Kinwo, kau telah membuat ketua Chu marah. Konsekuensinya akan parah. Ketua Chu, jangan mempersulit Kinwu. Bagaimana kalau begini? Biarkan saja dia merangkak. Keluar dari sini. Itu sudah cukup. Aku mengumumkan pembatalan kerjasama dengan grup Lin dan Zu Consortium. Apa? Ketua Chu The film was Anda melakukan ini? translated and Ketua Chu kamu, narrated by ada apa denganmu? Media. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku bukan lagi ketua grup Tianye. Pengumumanku di atas panggung hari ini adalah karena instruksi dari Tuan Kie. Tuan Kinwo, ketua Chu. Mengapa dia memperlakukan Kinwo dengan rasa hormat seperti itu? Ini? Apa yang terjadi? Sekarang, apakah kamu masih akan mengajak Kinwo? Tanpa proyek grup Tianhe, keluarga Lin kita benar-benar tamat. Semuanya, saya sekarang akan mengundurkan diri dari posisi ketua grup Tianye. Selanjutnya, mari kita sambut ketua yang baru ke atas panggung. Ruoyo, sekarang giliranmu untuk maju. Apakah aku benar-benar akan menjadi kepala grup Tian? Benar, mulai hari ini, perusahaan ini milikmu. Suruwayu benar-benar menjadi kepala grup Tian. Ketua Su, mulai sekarang, grup Tian adalah milikmu. Segala sesuatu tentang grup ini diputuskan olehmu. Terima kasih Ketua Chul. Karena memang begitu, aku sekarang mengumumkan bahwa grup Tian tidak akan pernah bekerja sama dengan keluarga Lin dan keluarga Su seumur hidup. Dua perusahaan mitra lainnya. Aku akan memilih mereka yang baru. Suruwayu benar-benar menjadi ketua baru kelompok Tianhe. Sekarang sama sekali tidak ada harapan. Tuan muda Chu, cepat pikirkan solusi. Kau tidak ingin anak kita lahir dalam kemiskinan kan? Ketua Chu, Suruwayu, sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Konsekuensi? Zhu Chong, apakah kamu pikir kamu saat ini memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku? Aku mungkin tidak memenuhi syarat, tetapi Tuan Muda Yan memenuhi syarat. Aku adalah orangnya Tuan Muda Yan. Ketua Chu seharusnya tahu bahwa, bahkan jika kamu tidak memberiku muka, kamu harus memberi muka kepada Tuan Muda Yan. Lupakan tentang Yan Fei yang tidak ada di sini. Bahkan jika dia datang, kata-kataku akan tetap sama. Keluarga Su dan keluarga Lin. Dalam hidup ini, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan investasi dari Tiana. Itu mungkin belum pasti. Yan Fei orang terkaya di 3 provinsi. Ruoyu, kata-katamu terlalu mutlak. Tuan Muda Yan ada di sini. Kita selamat sekarang. Tuan Muda Yan pasti bisa membalikkan keadaan kan? Tentu saja, pengaruh Tuan Muda Yan adalah sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan. Benar-benar kamu, panjang umur, Yan Fei. Bagaimana jika kamu datang? Aku tidak akan mengubah keputusanku. Kau dengar kau sudah menikah. Apakah itu urusanmu? Aku pernah mengatakan bahwa, jika suatu hari kau menikah, orang itu haruslah aku. Oleh karena itu, siapapun yang menikahimu, harus membayar harganya. Aku benar-benar ingin tahu, siapa yang begitu berani, sampai berani mencuri wanita Yan Fei. Tuan Muda Yan, orang yang mencuri wanitamu ada di sini. Kaulah yang menikahi Ruoyu. Itu aku. Yan Fei, siapa yang aku nikahi? Tidak ada hubungannya denganmu. Kau benar. Itu adalah kebebasanmu. Namun, siapa yang ingin kusantun? Juga kebebasanku. Apa yang masih kalian lihat? Tangkap bocah ini untukku. Berhenti. Selama aku ada di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh priaku. Priamu. Jadi, kalian sudah menyempurnakan pernikahan kalian. Tepat sekali. Kami sudah menjadi suami istri sejati. Tarik Ruoyu menjauh. Tangkap sampah ini. Ruoyo, jangan khawatir. Orang-orang ini, mereka masih tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku tidak peduli. Jika mereka ingin menyentuhmu, mereka harus melewati aku dulu. Kamu benar-benar memiliki temperamen yang keras kepala. Langkiu, serang. Siapa sebenarnya kamu? Seseorang sepertimu tidak layak mengetahui identitasku. Kinwu. Tuan Muda yang didukung oleh Olah Dewa Bela Diri. Sujudlah sekarang untuk mengakui kesalahanmu. Dan kamu mungkin masih memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup. Di dunia ini, selain kerabatku yang telah meninggal, tidak ada seorang pun yang layak membuatku berlutut. Kinwu benarkah? Kau akan membayar harga untuk kesombonganmu. Membuatku membayar harganya. Apakah kamu layak? Kau bilang aku tidak pantas. Biar ku beritahu sesuatu. Aku sudah diundang untuk berpartisipasi dalam majelis dewa. Tuan Muda Yan, kamu sudah diundang ke majelis para dewa. Pertemuan para dewa. Bukankah itu tempat Olah Dewa Bela Diri berada? Dan acara akbar yang mereka selenggarakan. Mereka yang berpartisipasi semuanya adalah talenta luar biasa. Tuan Muda yang ternyata sangat kuat. Sepertinya kita telah mengikuti orang yang tepat. Majelis para dewa, itu adalah pendukung Aula Dewa Bela Diri. Memberimu kualifikasi untuk berpartisipasi. Tanpa mengandalkan mereka, aku juga memenuhi syarat.
Kamu tidak bisa berpartisipasi. Kau pikir kau siapa? Bisakah kau mendikte majelis dewa? Percayalah padaku. Bahkan jika kamu berhasil menghadiri majelis para dewa, kamu hanya akan dipermalukan. Royal, mari kita pergi. Kau memukul orang-orangku, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Jika kamu ingin menghentikanku, silakan coba. Jadi kau adalah seorang seniman bela diri. Segalanya menjadi semakin menarik. Tuan Mudaya, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Tapi bagaimana dengan proyek grup Tiannya? Ketua Chu, apakah kau benar-benar akan menolak The permintaanku? film was Yan Fei, aku translated memperingatkanmu. and Jangan narrated memprovokasi by Tuan Qin lagi. Media. Kalau tidak, nasibmu akan menyedihkan. Kinwu, orang tuaku ingin bertemu denganmu. Mengenai pernikahan kita, aku sudah memberitahu mereka. Sudah waktunya juga untuk memberi hormat kepada ayah mertua dan ibu mertuaku. Kesehatan ayah mertuaku juga perlu dipulihkan dengan baik. Melapor kepada Tuan. Sesuatu telah terjadi pada Nona Zhou. Apa yang terjadi? Dia dibawa paksa ke hotel oleh Yan Ye, memaksa Nona Zhou menjadi wanitanya. Sungguh kurang ajar. Kakak Rong adalah seorang martir. Bajingan ini berani memperlakukan kakak ipar seperti ini. Yan Yi ini adalah adik kandung Yan Fei. Dia selalu sombong dan sewenang-wenang. Bagus, temukan dia. Jika sesuatu terjadi pada kakak ipar, aku akan mencincangnya. Aku berikan ini padamu. Sebenarnya siapa kamu? Mengapa kamu membawaku ke sini? Mengapa kami menangkapmu? Tentu saja kami menangkapmu untuk memancing Qinwu ke sini. Dia menyebabkan kami bangkrut. Mengubah kami menjadi orang miskin. Kami harus membereskannya dengan benar. Kamu benar-benar keji. Sampai menggunakan cara ini untuk mencelakai Qinwu. Keji. Karena Qinwu membuat kita kehilangan segalanya. Dia pantas mendapatkannya. Untungnya aku tahu bahwa pria yang pergi ke sana adalah teman Qinwu. Selama kita menangkapmu, dia pasti akan datang. Kamu berpikir terlalu sederhana. Qinwu bukanlah orang biasa. Kamu tidak akan berhasil. Berita itu sudah dirilis. Yanni adik laki-laki Yan Fei. Aku yakin Qinwu, dia pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Bajingan itu benar-benar membuat adikku kehilangan muka. Kalau begitu aku akan memberitahunya bahwa keluarga Yan kami tidak mudah untuk diprovokasi. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Mungkinkah aku tertarik pada wanita tua sepertimu? Makan benda di tanah itu. Shusui, mengapa kamu tidak tunduk saja pada Tuan Muda Yan? Keluarga Yan adalah yang terkaya di 3 provinsi. Jika kamu mengikuti Tuan Muda Yan, kamu akan dapat menikmati kehidupan mewah dan kenyamanan mulai sekarang. Adalah keberuntunganmu untuk mengikuti Tuan Muda Yan. Kamu Berani memperlakukan kakak iparku seperti ini. Kalian benar-benar sudah hidup cukup lama hari ini. Kau Qinwu, aku merilis berita itu. Pasti sudah sekitar 1 jam sekarang kan? Kau tiba. Itu cukup lambat. Kalian bertiga, patahkan kaki satu sama lain. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Apa katamu? Dia menyuruh kami mematahkan kaki kami. Kau sebenarnya cukup lucu. Qinwu, apakah kamu tahu siapa dia? Adik laki-laki Tuan Muda Yan. Dia adalah seorang seniman bela diri. Qinwu, jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepat berlutut dan mohon ampun. Kalau tidak hari ini, kau akan menjadi cacat. Kurasa yang akan lumpuh hari ini adalah kamu. Kau berani menentang martabat saudaraku. Itu sama saja dengan menampar wajah keluarga Yan kami. Karena kau sudah datang ke hotelku, maka jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Qinwu, mereka memasang jebakan di sini, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Terlambat, karena kau sudah datang ke wilayahku. Kau seharusnya tidak berharap untuk pergi dengan mudah. Sepertinya aku harus melumpuhkan kakimu sendiri. Kau masih bercanda bahkan sekarang. Jangan bunuh dia. Sisakan dia napas. Aku ingin menyiksanya perlahan. Kau ternyata seorang praktisi. Dan kekuatan bela dirimu sudah mencapai ranah guru bela diri. Tingkat apa aku berada tidaklah penting. Yang penting adalah, hari ini kakimu tidak akan selamat. Qinwu, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku adalah tuan muda dari keluarga Yan. Jika kakakku tahu tentang ini, dia akan mencabik-cabikmu. Qinwu, segera lepaskan tuan muda Yan. Jika tuan muda Yan tahu, dia pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian.
Tuan Mudayan. Sialan. Kinwu, jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan kakak Ken. Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua Shanshan. Itu semua dia. Dialah yang menemukan hubunganmu dengan Shu Sui dan meminta Tuan Mudayan mengambil tindakan. Aku hanya seorang pengamat. Cukong, bagaimana kau bisa seperti ini? Jelas kau yang mencetuskan ide itu, namun kau mendorong semua kesalahan padaku. Apakah ini jenis orang yang kamu pilih? Kinwu, kamu. Aku adalah wanita hamil. Kau tidak akan begitu kejam padaku kan? Aku tidak akan melakukan apapun padamu, Lang Qiu. Ya Tuan. Aku telah menyebabkan masalah besar padamu. Aku benar-benar minta maaf. Kakak ipar, ini bukan salahmu. Jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang akan bisa menyakitimu lagi. Lang Qiu, Hadir. kawal kakak ipar pulang. Dan kerahkan legiun Dewa Bela Diri untuk melindunginya 24 jam sehari. Ya Tuan. Kinwu. Ku dengar pengaruh keluarga yang sangat besar. Kamu harus sangat berhati-hati. Kakak ipar, yakinlah. Yang tidak beruntung hanyalah keluarga Yan. Keluarga Yan tidak perlu dipertahankan lagi. Siapa yang melakukannya? Kakak. Itu Kinwu? Dia mematahkan kakiku. Kinwu. Ya. Itu adalah pria bernama Kinwu itu. Begitu dia masuk, dia menjatuhkan Tuan Mudayan. Dia juga melumpuhkan tubuh bagian bawahku. Wanita di sebelahnya juga menampar wajah istriku sampai bengkak. Bagaimana adikku bisa berakhir denganmu? Kau tidak membawa Kinwu ke sini kan? Tidak. Kinwu datang ke sini atas kemauannya sendiri. Kami hanya memberikan Tuan Mudayan informasi tentang seorang wanita. Kakak, Kinwu. Dia memukulku hingga menjadi keadaan ini. Kau harus membalaskan dendamku. Kinwu benar-benar kurang ajar. Berani melukai seseorang dari keluarga Yan kami. Aku pasti akan membuatmu mati dengan kematian yang menyedihkan. Tuan, sesuatu telah terjadi pada Shen Hui. Apa yang terjadi? Dia diculik. Kinwu, kau berani mematahkan kedua kaki adikku. Kau benar-benar punya nyali besar. Shen Hui adalah bawahanmu, bukan? Kalau begitu aku akan mulai dengannya. Sepertinya aku terlalu lunak padanya sebelumnya. Karena kamu juga seorang seniman bela diri. Mari kita lakukan duel hidup dan mati. Sekarang, aku secara resmi mengeluarkan tantangan kepadamu. 7 hari dari sekarang, di Aula Seni Bela Diri Jiangchen, mari kita adakan kontes seni bela diri. Jika kamu tidak ingin Shen Hui mati, maka merangkaklah ke sini dengan patuh. Kalau tidak, The film was translated Aku akan and membuatnya menyesali narrated keputusan by ini. M Media. Kinwu, Yan Fei terlihat sangat percaya diri. Aku khawatir dia sedang merencanakan semacam konspirasi atau tipu daya. Di hadapan kekuatan absolut, semua rencana hancur dalam sekejap. Tuan Mudayan, Narrated by Paman M sepupu, Media. lihatlah bagaimana saudaraku dipukuli. Bukan hanya anggota tubuhnya yang patah, tetapi bahkan dantiannya telah dihancurkan. Mulai sekarang, Long Tianyang 3 penjaga Aula Dewa Bela Diri. dia tidak akan pernah bisa berkultivasi seni bela diri lagi. Kau bilang padaku sebelumnya, siapa yang melukai Xiao Fei? Itu adalah si brengsek Kinwu dan si Jalang Suruoyu. Kinwu, ketua aula kita, sepertinya memiliki nama yang sama Kinwu. Paman sepupu, luka-lukaku tidak penting. Hal yang penting adalah bahwa seluruh kekayaan keluarga yang diambil oleh Kinwu, jumlahnya mencapai beberapa ratus miliar. Awalnya saudaraku bahkan berkata, kita akan mengambil aset keluarga Yan dan memberikan sebagian kepadamu. Tapi sekarang, kita tidak punya apa-apa lagi. Aset keluarga Yan. Aku akan mengambilnya kembali untukmu. Aku akan menyegel terlebih dahulu semua bisnis Kinwu dan Suruoyu. Kemudian aku akan berurusan dengan mereka dengan benar. Tambua. Ya. Hubungi ibu kota kekaisaran. Ambil milik Kinwu dan Suruoyu. Dan segel mereka. Sekalian, tangkap anggota keluarga mereka. Semuanya untukku. Ya. Kinwu, ini buruk. Perusahaan kita telah disegel. Disegel. Baru saja, pihak berwenang mengirim sekelompok orang, mengatakan perusahaan kita melanggar peraturan. Mereka tidak hanya menyegel semuanya, bahkan dana telah dibekukan. Sepertinya ada orang yang mencari masalah dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lang Qiu, pergilah selidiki situasinya. Ya. Halo. Apa katamu? Baiklah, aku akan segera ke sana. Ada apa? Mereka bilang orang tuaku menyelundupkan dan menangkap mereka. Di mana orang tuamu?
Di fasilitas ketiga. Tuan Tang, Anda menyebut Qinwu dan Suruoyu. Apakah mereka akan patuh menyerahkan aset mereka? Orang tua Suruoyu. Keduanya dikurung di sini. Menurutmu, apakah mereka masih berani bermain-main? Tangwa, tunggu sebentar. Qinwu dan Suruoyu ada di sini. Pertama beri mereka pelajaran yang setimpal. Untuk melampiaskan kemarahan keluarga Lin, Qinwu sangat kuat. Ingin berurusan dengannya, tidak akan mudah. jika itu aku yang dulu, tentu saja aku tidak bisa menyentuh Qinwu. Tapi sekarang, aku sudah menjadi wanita pelindung ketiga dari Ola Dewa Bela Diri. Sekuat apapun Qinwu. Apakah menurutmu, dia masih berani menentang Ola Dewa Bela Diri? Nona Wang mengatakan yang sebenarnya. Begitu Qinwu tiba, kita akan tunjukkan padanya siapa bosnya. Tuan Tang, orang yang ingin Anda temu sudah tiba. Biarkan mereka masuk. Qinwu, Kaulah yang menyita ayah mertua dan ibu mertuaku. jadi kamu adalah Qinwu? Cukup sombong bukan? Di mana kalian mengunci orang tuaku? Lepaskan mereka segera. Suruoyu, ini adalah fasilitas ketiga kau tahu. Kau pikir kami akan melepaskan mereka begitu saja atas perintahmu? Lalu apa yang kamu inginkan? Kau ingin menyelamatkan orang tuamu, benarkah? Baiklah, kalian berdua harus berlutut terlebih dahulu dan bersujud 50 kali dengan keras kepada kami. Baru kita bisa bicara. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara denganku? Hak apa yang kumiliki? Biar ku beritahu. Aku sekarang adalah Ola Dewa Bela Diri, wanita pelindung ketiga. Keberadaan macam apa Ola Dewa Bela Diri itu? Aku yakin kau tahu betul. Qinwu Suruoyu, mulai sekarang, kau dan aku tidak lagi berada di level yang sama. Sekarang berlututlah. Aku bertanya-tanya siapa itu. Aku tidak menyangka itu adalah Long Tianyang. Kurang ajar. Apakah nama pelindung ketiga berani kau ucapkan? Kau pasti bawahannya kan? Kembali dan katakan padanya untuk segera merangkak ke sini dan menemuiku. Jika tidak, dia akan segera dikeluarkan dari Aula Dewa Bela Diri. Qinwu, kau punya keberanian yang luar biasa. Sampai berani tidak menghormati Tuan Long dan bahkan menyuruhnya merangkak untuk menemuimu. Kau harus melihat orang macam apa dirimu. Apakah kau pantas mengucapkan kata-kata seperti itu? Tuan Tang, Anda lihat ini bukan? Qinwu ini luar biasa sombong. Anda harus memberinya pelajaran yang berat. Qinwu, berlututlah. Qinwu, kau benar-benar berani menyerang anggota Ola Dewa Bela Diri. Jika kau masih tidak melepaskan ayah mertua dan ibu mertuaku, nasibmu akan sama seperti nasibnya. Qinwu, kau benar-benar terlalu sombong. Aku yang berkuasa di sini sekarang. Aku menolak membebaskan mereka. Selain itu, aku akan memperlakukan mereka dengan berbagai cara. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Maukah kau melepaskan mereka atau tidak? Lepaskan mereka. Para penjaga, bawa Sulong dan Cheng Yun ke sini. Ibu. Ayah, apa yang mereka lakukan padamu? Bukan apa-apa. Mereka hanya memukul kami beberapa kali. Tidak apa-apa. Ya benar, Ruoyu, ayahmu dan aku baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir seperti ini. Jangan menangis. Kali ini adalah Qinwu yang menyelamatkan kita kan? Zhioqian. Terima kasih banyak. Ayah mertua, ibu mertua, ini adalah apa yang harus kulakukan. Pergi dan katakan pada Long Tianyang untuk datang ke istanaku dan menemuiku. Aku akan memberinya waktu 2 jam. Jika tidak, Tianyang, itu Qinwu dan Suruoyu. Benar-benar keterlaluan. Mereka benar-benar berani menyentuhku. Lihatlah keadaanku yang telah dipukuli. Kau juga seorang Grandmaster. Dengan kekuatan bela diri puncak. Bagaimana kau bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini? Kekuatan bela diri Qinwu itu, apakah sangat tinggi? Menjawab pelindung. Qinwu itu hanya menjentikkan tangannya dan memukulku hingga menjadi keadaan ini. Kekuatan bela dirinya, setidaknya di atas alam suci. Alam suci. Tianyang, bukan masalah aku dipukuli. Tetapi Qinwu benar-benar memperlakukanku seperti ini. Alasan mendasarnya adalah, dia tidak menghargai kau maupun Aula Dewa Bela Diri. Kau harus menghadapinya secara menyeluruh. Jika tidak, di mana letak wibawa Ola Dewa Bela Diri? Sayangku, apa yang kau katakan masuk akal. Qinwu begitu merajalela. Dia jelas-jelas menantang Ola Dewa Bela Diriku. Tanghua, kau bawa aku untuk mencari Qinwu. Aku ingin melihat. Apakah dia bisa menahan 3 jurus dariku? Paman sepupu, jika kau mendisiplinkan Qinwu sendirian, efeknya tidak akan bagus. Apa maksudmu dengan itu? Kau harus mengumpulkan semua tokoh terkemuka di Jianqing bersama-sama dan di depan mereka. Berurusan dengan Qinwu, dengan cara ini, kau akan menunjukkan otoritasmu dan memamerkan gaya Ola Dewa Bela Diri. Itu masuk akal. Paman sepupu, Qinwu terlalu merajalela.
Oleh karena itu, kau tidak bisa melenyapkannya secara langsung, tetapi harus membuatnya menjadi sepertiku dan seperti saudaraku. Hanya dengan cara ini, kita bisa membangun gengsi ala dewa bela diri. Baiklah, kita akan lakukan itu kalau begitu. Tambua. Siap tuan. Pergi dan undang para tokoh terkemuka Jiangchen untuk datang ke sini. Juga beritahu Qinwu, jika dia tidak ingin terjadi apa-apa pada keluarganya. Dia harus datang. The film was Kekeluargaan besok. translated and Mempertimbangkan situasi keseluruhan. Melapor kepada Tuan. Pertemuan para dewa akan diadakan minggu depan. Sesuai jadwal, para ahli dari Olah Dewa Bela Diri juga telah tiba di Jiangchen. Berbagai faksi, sebagian besar sudah tiba. Bagaimana dengan yang lain? Mereka pada dasarnya sudah tiba semua. Ya Ketua Grup Wuhu, Santao ingin menyampaikan rasa hormatnya kepadamu. Lupakan tentang pertemuan itu. Jika aku butuh sesuatu, aku akan menghubunginya. Bawahanmu mengerti. Melapor kepada ketua aula, seseorang mengirimkan kepada nyonya sebuket mawar. Seni ini. Dia adalah teman sekelas SM aku. Dia dulu mengejarku, tapi aku menolaknya. Kami belum bertemu selama 10 tahun. Aku tidak menyangka dia mengirimiku bunga. Sepertinya dia masih cukup tertarik padamu. Dia juga ingin mengundangmu ke reuni kelas. Kamu tidak cemburu kan? Jika dia tidak tahu, kamu sudah menikah, maka masalah ini baik-baik saja. Jika dia tahu dan masih mengirimimu bunga, maka aku punya alasan untuk berbicara dengannya. Reuni kelas itu dijadwalkan di hotel terbaik di Jiangchen. Sepertinya teman the sekelas film sanamu. was Kamu cukup translated sukses bukan? and Beraninya narrated kamu by berbicara Anna seperti Media. itu. Kecut sekali. Benarkah? Bukankah ini si cantik Agung Su? Dan siapa ini? Ini suamiku Qinwu. Apakah suamimu pantas? Sepertinya kamu sudah tahu. Royu sudah menikah. Apa bedanya aku tahu atau tidak? Bagaimanapun kamu tidak pantas untuknya. Teman-teman sekelas yang lain seharusnya sudah tiba. Jangan berdiri di luar sambil mengobrol. Ayo kita masuk ke dalam. Hari ini adalah reuni kelas kita. Sebaiknya kamu ingat. Kalau tidak, aku akan menghancurkan harga dirimu selamanya. Sepertinya hari ini akan menyenangkan. Shenye itu akan kehilangan muka hari ini. Si cantik Agung Su ada di sini. Siapa yang kamu bawa? Ini adalah suami Surwoyu. Ya. Siapa namamu lagi? Qinwu, Kami semua datang sendirian. Mengapa si cantik Agung Su membawa anggota keluarganya? Jika kamu tidak menyambut suamiku, maka kami akan pergi saja. Karena kamu sudah di sini. Mari kita duduk bersama. Iya, Shenye. Aku dengar kamu tinggal di ibu kota kekaisaran setelah lulus. Di mana kamu bekerja sekarang? Aku saat ini berada di Grup Wu. Menjabat sebagai ketua Grup Wu. Bukankah itu perusahaan terbesar Longguo kita? Aku dengar aset grup Wuhu sudah melebihi 10 triliun. Kamu adalah ketua di sana. Berapa gajimu sebulan? Kami beroperasi dengan sistem gaji tahunan. Sedangkan aku sekarang, aku menghasilkan sekitar 30 juta gaji per tahun. Ditambah, jika kamu menghitung beberapa proyek, menghasilkan 100 juta setahun bukanlah masalah. Astaga, lebih dari 100 juta setahun. Kita semua manusia. Mengapa aku hanya menghasilkan 3.000 yuan sebulan? Kesenjangannya terlalu besar. Tepat sekali. Aku juga menjalankan bisnisku sendiri. Tapi aku hanya menghasilkan sekitar 100.000 setahun. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Shenye. Kita semua teman sekelas. Jika ada yang kamu butuhkan bantuan, katakan saja lebih awal. Jaudan, mengapa kamu begitu diam hari ini? Lebih baik aku tidak berbicara, agar aku tidak mengundang bencana yang tidak film was beralasan. translated Lihatlah caramu and berbicara seperti narrated itu. by Anna Kamu Media. adalah orangnya Tuan Hui. Di Jiangchen, siapa yang berani menyentuhmu? Jangan hanya berbicara di antara kita sendiri. Jangan abaikan si cantik Agung Su. Hei si cantik Agung Su, ini suamimu kan? Apa pekerjaannya? Suamiku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Bukankah itu disebut pria simpanan? Bukan dia yang menumpang hidup. Akulah yang menumpang hidup. Ruoyu, berhentilah membela dia. Kami sudah tahu. Pria ini hanyalah seorang pria simpanan. Jika bukan karenamu, bagaimana dia bisa tinggal di Yunding Tianyong, tempat yang begitu mewah? Namamu Qinwu kan? Kudengar kamu sebelumnya bersama Lin Xianshan berkencan dengannya, dan kamu diselingkuhi. Lin Xianshan bahkan hamil anak orang lain. Apakah itu benar? Ya benar. Diduakan oleh pacarmu, dan kamu masih bisa sebahagia ini. Orang sepertimu benar-benar langka. Qinwu, aku tidak tahu bagaimana kamu memiliki keberanian untuk duduk di sini. Jika aku jati kamu, aku mungkin tidak bisa tinggal di sini bahkan sedetik pun. Keberanianmu benar-benar tebal. Cukup sudah dari kalian semua. Jangan marah pada badut-badut itu. Biarkan mereka terus bicara. Badut. Aku membenci semua orang yang hadir di sini. Hanya satu orang yang merupakan badut, dan itu adalah kamu. Beraninya kamu tanpa malu mengklaim bahwa orang lain adalah badut. Kamu meremehkanku seperti ini. Tidak lebih dari mencoba menaikkan status Shenye.
Bukankah begitu? Statusku tidak perlu orang lain untuk mengangkatnya. Kinwu, kamu pada dasarnya tidak pantas untuk Royu. Oleh karena itu, kamu harus meninggalkannya. Shen Yi, kau pikir kau ini siapa? Berhak menyuruh Kinwu meninggalkanku. Pria yang hidup dari kekayaan wanita tidak berbeda dari pria simpanan. Aku menyuruhnya meninggalkanmu, juga demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana jika aku tidak meninggalkan Royu? Aku tahu. Apakah kamu tidak mau uang? Aku akan memberikannya padamu. Kartu ini berisi 5 juta. Itu cukup bagimu untuk hidup selama sisa hidupmu. Ambil uangnya dan cepat lari. 5 juta agak terlalu sedikit. 50 miliar. Aku mungkin akan mempertimbangkannya. Kinwu, kamu harus melihat dirimu sendiri. Hal macam apa dirimu ini? Bahkan jika kamu dihancurkan berkeping-keping, kamu tidak akan bernilai 50 miliar. Shen Yi memberimu 5 juta. Sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepadamu. Jangan sampai kamu tidak menghargai kebaikan ini. Kamu membela Shen Yi seperti ini. Kamu pasti sudah mengambil banyak uang darinya kan? Hentikan omong kosong. Zhao, dan apa yang kamu lakukan sebelum kita datang? Bukankah kita setuju untuk menargetkan Kinwu bersama-sama? Mengapa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun sekarang? Aku sudah bilang, aku tidak ingin menderita bencana yang tidak beralasan. Wu Jing, izinkan aku juga menasihatimu. Cepat minta maaf padanya. Jika tidak, kamu akan sangat menderita. Kamu ingin aku minta maaf? Apakah dia pantas mendapatkannya? Dia hanyalah seorang pria yang hidup dari kekayaan wanita. Aku tidak mengerti apa yang kamu takuti. Kinwu, The kamu film tidak was berencana translated untuk and meninggalkan Royu kan? narrated by 5 juta ini benar-benar terlalu sedikit. Dia pikir 5 juta terlalu sedikit. Benar-benar keserakahan yang tak terpuaskan. Karena kamu tidak mau menerima kebaikan, maka aku tidak perlu bersikap sopan lagi padamu. Masuklah. Royu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Tapi kamu menolakku saat itu. Aku bisa mengerti. Kita masih muda saat itu bagaimanapun juga. Tapi sekarang, aku berbeda sekarang. Aku bisa memberimu kebahagiaan. Royu, menikahlah denganku. Aku akan menghabiskan sisa hidupku mencintaimu dengan baik. Shen Yi sangat romantis. Jika itu aku akan langsung setuju. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pandangan orang sepertimu tentang dunia terbentuk. Royu jelas seorang wanita yang sudah menikah. Namun dia masih berdiri bersama yang bernama Shen itu. Kau pikir aku akan setuju? Royu. Aku sekarang sudah ketua grup Wu. Aku menghasilkan setidaknya 100 juta setahun. Bahkan dengan ini, apakah kamu masih tidak mau setuju denganku? Minum ini bersama dengan cincinmu. Telan itu. Aku mungkin akan mempertimbangkannya saat itu. Royu, apakah kamu mencoba mencelakai Shen Yi? Jika dia meminumnya, aku pasti akan membelikannya secangkir cappuccino. Kamu berlutut di hadapanku. Shen Yi, hak apa yang kau miliki untuk membuatnya berlutut di hadapanmu? Aku sekarang ketua grup Wu. Siapapun yang menyinggungku tidak akan berakhir baik. Kinwu menikahimu. Itu adalah dosa terbesarnya. Kinwu, apa kau mendengarku? Cepat berlutut, bersujud, dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Menyuruhku berlutut. Dasar pengangguran tak berguna. Kau berani melayangkan tangan padaku. Semua dengarkan baik-baik. Siapapun yang mematahkan salah satu kaki Kinwu, 5 juta di kartu ini adalah miliknya. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku jamin orang itu akan menderita nasib yang mengerikan. Ja, dan apakah kamu gila? Kamu benar-benar memihak Kinwu. Aku pikir kalianlah yang gila. Bahkan Tuan Hui setelah melihat Tuan Qin harus berlutut dan membungkuk. Kalian ini apa? Beraninya kalian memperlakukannya seperti ini? Bukankah dia hanya Shen Hui? Hanya naga sungai yang bersembunyi di Beijing. Dia tidak senasional. Grup Wu bagaimanapun juga adalah perusahaan terbesar. Masih tidak bisa dibandingkan dengan satu Shen Hui. Siapapun yang mematahkan kakinya, aku akan menambahkan 5 juta lagi. Mematahkan kakiku. Bahkan jika Sun Tao berdiri tepat di depanku, dia tidak akan berani sombong seperti ini. Kau siapa? Beraninya kau memanggil Ketua Sun kami dengan nama lengkapnya. Jika Ketua Sun datang secara langsung, kau mungkin harus berjongkok dan menyemir sepatunya. Baiklah, kalau begitu biarkan Sun Tao datang sendiri dan selesaikan masalah ini. Kinwu, apa yang kau lakukan? Kau tidak akan menelepon dan menghubungi Ketua Sun kan? Tentu saja. Apa semua mendengarnya? Dia bilang dia ingin menghubungi Ketua Sun. Ketua Sun adalah orang terkaya. Bahkan kakak besar saat bertemu dengannya harus menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Kamu ini siapa? Apakah kamu bahkan pantas memanggil Ketua Sun? Si cantik Agung Su, apakah pengangguran yang kau bawa ini? Seorang aktor. Dia membuatnya terlihat sangat nyata. Ekspresi di wajah kalian benar-benar menjijikan. Jangan sebut lagi bahwa Kinwu adalah suamiku. Bahkan jika aku tidak mengenalnya,
Aku tidak akan membiarkanmu menggertaknya seperti ini. Royu, bahkan sekarang, kau tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Kaulah yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Aku malas membuang kata-kata denganmu. Semua orang yang ada di sini sekarang, kecuali Shou dan sisanya harus meminta maaf kepada suamiku. Jika tidak, aku tidak bisa menolong kalian. Royu, apa yang kau katakan? Kau ingin kami meminta maaf padanya? Dia hanyalah orang biasa. Apakah dia bahkan pantas menikmati perlakuan seperti itu? Nona Susi cantik agung, kami semua tahu kau sangat kaya sekarang. Tetapi dibandingkan dengan grup Wu, itu seperti membandingkan dukun kecil dengan dukun besar, yang seharusnya meminta maaf. Masihlah pria simpanan di sampingmu itu. Karena kalian sendiri yang mencari masalah, maka aku tidak akan menghentikan kalian. Kalian akan menyesali ini nanti. Dia tidak cukup mampu untuk membuat kami menyesali apapun. Qin Wu, bukankah kau bilang kau akan menelepon ketua Sun? Telepon dia kalau begitu. Kami menunggu di sini. Ya, kita semua menunggu untuk menonton pertunjukan. Qin Wu, pastikan kamu tidak merusak penampilanmu. Sumpah, aku beri kamu waktu 5 menit. Datanglah ke Aula Plong Hotel Grand Jiangchen. Jika tidak, kamu tanggung sendiri akibatnya. Ya Tuhan, dia benar-benar memberi perintah kepada ketua Sun dan menetapkan batas waktu 5 menit untuk tiba di sini. Kau pikir kau ini siapa? Shen Yi, jangan katakan itu. Bagaimana jika Qin Wu menyembunyikan identitasnya? Di permukaan dia terlihat seperti pria simpanan sekarang. Mungkin dia sebenarnya semacam orang penting. Ucapanmu bisa mencelakai dirinya sendiri. Wu Jing benar. Mungkin Qin Wu adalah orang besar tersembunyi. Ya Tuhan, aku The film benar-benar was menyinggung translated and orang yang narrated begitu by kuat. M Media. Bagaimana jika dia membalas dendam padaku? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa ada begitu banyak hal di dunia ini. Orang sombong yang meremehkan orang lain. Bergaul dengan mereka hanyalah aib bagiku. Banyak orang seperti ini akhir-akhir ini. Kamu tidak perlu marah karena mereka. Qin Wu, 3 menit sudah berlalu. Aku takut pertunjukanmu akan segera berakhir. Jika kau membuat pertunjukan, buatlah pertunjukan yang utuh. Bukankah kita masih punya waktu 2 menit? Kita tunggu saja. Lupakan 2 menit. Bahkan, jika kita menunggu 2 bulan lagi, ketua Sun tidak akan datang. Qin Wu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera berlutut dan akui kesalahanmu. Lalu tinggalkan Royu. Jika kau melakukan itu, aku mungkin masih mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Ketua Sun, mengapa Anda di sini? Apa orang ini adalah ketua Sun? Mungkinkah dia benar-benar dipanggil ke sini oleh Qin Wu? Ketua Sun adalah orang terkaya. Qin Wu adalah pria simpanan. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan itu? Ketua Sun, Anda pasti sedang lewatkan. Anda tahu kami mengadakan reuni kelas, dan Anda secara khusus datang untuk menemui saya. Ketua Sun, Anda benar-benar sangat menghormati saya. Aku tahu Qin Wu tidak punya kemampuan itu. Ketua Sun datang khusus untuk Shen Yi. Panggilan telepon Qin Wu hanyalah kebetulan. Sekarang setelah ketua Sun hadir secara langsung, sekarang Qin Wu akan benar-benar dipermalukan. Salam Tuan Kia. Ketua Sun, mengapa Anda berlutut di hadapannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu bilang ketua Sun datang untuk Shen Yi? Siapa sebenarnya identitas Qin Wu ini? Jangan terlalu sopan. Bangunlah. Bolehkah saya bertanya, mengapa Tuan Qin memanggil saya ke sini? Apa instruksi Anda? Tidak banyak kudengar. Ini adalah ketua perusahaanmu. Kau siapa? Ketua Sun, saya manajer perusahaan cabang Imperial Capital. Shen Yi, kita bertemu di pertemuan tahunan tahun lalu. Shen Yi, bukan begitu. Ketua grup Wu, dengan pendapatan tahunan melebihi 100 juta, bagaimana kau sekarang menjadi manajer perusahaan cabang? Aku tidak peduli posisi apa yang dia pegang. Singkatnya, orang ini sangat tidak kusukai. Tuan Kia, saya akan menanganinya. Shen Yi kan? Ya Ketua Sun. Saya memberitahu Anda sekarang. Anda dipecat. Selain itu, saya akan memberitahu perusahaan, semua perusahaan cabang, untuk tidak pernah mempekerjakan Anda lagi seumur hidup. Ketua Sun, saya mohon jangan pecat saya. Saya baru saja membeli rumah di Imperial Capital. Cicilan hipoteknya saja puluhan ribu setiap bulan. Jika saya kehilangan pekerjaan ini, saya benar-benar akan hancur. Qin Wu, jangan. Tuan Kia, tolong jangan biarkan Ketua Sun memecat saya. Saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Shen Yi, Tuan Muda Shen. Bukankah kau sangat sombong tadi? Mengapa kau berlutut di hadapan suamiku sekarang? Bagaimana seseorang bisa begitu tak tahu malu? Ketika langit sombong, akan ada hujan. Orang yang keroboh pasti akan menemui bencana. Pepatah ini paling cocok untukmu. Seseorang, seret dia keluar untukku, agar dia tidak membuat cincin. Tuan Qin dan Nyonya Qin di sini. Ya, Ketua Sun. Saya mohon Anda memberi saya satu kesempatan lagi. Ketua Qin. Kamu tampil sangat baik hari ini. Pergi temui Shen Hui. Katakan padanya aku yang bilang. Suruh dia mengaturkan untukmu sebuah posisi dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta. Terima kasih Tuan Qin. Sedangkan, untuk kalian semua aku pikir, menjadi pengangguran adalah yang terbaik. Bagaimanapun nilai-nilai sepertimu.
akan merugikan banyak orang. Salam kepada Ketua Aula Dewa Bela Diri. Salam bos. Semuanya tidak perlu terlalu sopan. Salam kepada istri Ketua Aula. Mengapa hanya ada kalian berdua? Di mana yang lain? Melapor kepada Ketua Aula. Mereka semua merasa bahwa sidang ini tidak layak untuk dihadiri. Tidak layak dihadiri. Ya Ketua Aula, terutama kedua utusan ilahi. Mereka mengatakan bahwa penyelenggaraan sidang para Deong oleh Anda adalah buang-buang waktu belaka. Saya pikir Ketua Aula Dewa Bela Diri memiliki status yang sangat tinggi. Ternyata dia bahkan tidak bisa mengelola orang-orang di dalam balainya sendiri. Apa yang dikatakan Pangeran Muda itu benar. Tampaknya Ketua Aula Dewa Bela Diri tidak sekuat yang dibayangkan. Semuanya. Aku menyelenggarakan sidang para dewa ini karena aku ingin berdiskusi dengan semuanya. Bagaimana cara melawan musuh kuat dari faksi lain? Melawan musuh kuat dari faksi lain. Ketua Aula Kier, saya pikir Anda menyembunyikan motif tersembunyi. Apa maksudmu dengan itu? Ketua Aula Kier ngerilah berpura-pura tidak tahu. Siapa di antara yang hadir yang tidak bisa melihat itu? Anda menyelenggarakan sidang para dewa ini hanya untuk meningkatkan gengsi Anda dan memenangkan hati para ahli alam dewa lainnya. Apa yang dikatakan kedua pangeran itu tidak salah. Ketua Aula Kier, Anda menarik para ahli semuanya ke dalam Aula Dewa Bela Diri. Jika faksi musuh menyerang Longguo, apa yang akan kita gunakan untuk melawan? Anda merusak fondasi kita. Niat Anda pantas mati. Kalian bertiga bekerja sama dengan sangat baik. Satu kalimat darimu, satu kalimat darinya. Mengatakan Qin Wu adalah tidak berbeda dari seorang pengkhianat. Bukankah begitu? Kami membahas masalah ini sebelumnya. Jika Qin Wuku berniat jahat, dia tidak akan memadamkan pemberontakan 5 keluarga. Tindakannya terhadap 5 keluarga sepenuhnya untuk meningkatkan reputasinya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia bisa memenangkan hati para ahli lainnya? Apakah kamu pikir Aula Dewa Bela Diri masih perlu menggabungkan para ahli ke dalamnya? Qin Wu, berhentilah berpura-pura. Siapa yang tidak ingin dikelilingi oleh sekelompok ahli setiap hari? Anda tidak berbeda. Selain itu, Anda selalu mendambakan posisi penguasa Longguo. Jika bukan, karena takut dikutuk oleh rakyat jelata dunia. Saya khawatir Anda sudah lama merencanakan pengkhianatan. Menuduh Qin Wu, kami melakukan pemberontakan. Apakah kamu punya bukti? Anda ingin bukti begitu? Baiklah, saya akan memberikannya kepada Anda. Pelindung Lei. Ya, tuan-tuan. Ketua Aula saya pernah menginstruksikan saya untuk pergi ke 3 keluarga selatan. Berniat untuk bersekutu dengan mereka dan menghancurkan Longguo. Saya merasa masalah ini tidak pantas. Jadi saya merekam kepala keluarga dari ketiga keluarga itu. Sekarang, mari kita dengarkan. Ketua Aula Qin ingin bersekutu dengan kami untuk menghancurkan Longguo. Masalah ini bukan tidak mungkin. Hanya saja bagi keluarga Yu kami. Manfaat apa yang bisa kami peroleh? Ketua Aula kami berkata, dia akan menyerahkan 1/5 dari tanah Longguo kepada Anda. Kondisi ini dapat diterima. Kembalilah dan beritahu Ketua Aula Kier bahwa keluarga Yu kami akan bekerja sama sepenuhnya. Li Kun, kau benar-benar berani mengkhianati tuanmu. Saya ingin benar-benar setia kepada Aula Dewa Bela Diri. Tetapi Ketua Aula asalnya adalah Longguo. Namun sekarang dia berusaha menggulingkannya. Tindakan keterlaluan seperti itu, saya benar-benar tidak tahan melihatnya. Oleh karena itu, saya maju untuk menghentikannya. Apakah semua orang mendengarnya? Hal Ketua Aula Dewa Bela Diri ini di permukaan, berpura-pura peduli pada negara dan rakyatnya. Tetapi diam-diam, dia ingin menjadi keluarga Longguo. Pangeran Muda, apa yang Anda katakan salah? Bagaimana mungkin seorang hal Ketua Aula Dewa Bela Diri yang bermartabat? Bagaimana mungkin targetnya hanya Longguo? Saya kira dia ingin menaklukkan seluruh dunia. Ambisi yang luar biasa. Saya hanya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk itu. Bagaimana kamu bisa memfitnah Qin Wu? Luoyo, jangan khawatir. Aku hanya ingin melihat bagaimana mereka berencana untuk memerankan ini. Qin Wu, bukti sudah terhampar di sini. Namun Anda masih berdalih, mengklaim kami sedang membuat sandiwara. Apakah Anda pikir ada orang yang masih mempercayai Anda sekarang? Ketua Aula Kier, apakah Anda benar-benar berniat menggulingkan Longguo? Qin Wu, apakah Anda mengumpulkan kami di sini hari ini hanya untuk masalah ini? Jika memang begitu, saya tidak akan bergabung dengan Aula Dewa Bela Diri. Saya dulu berpikir, bergabung dengan Aula Dewa Bela Diri adalah kehormatan bagi saya. Tetapi sekarang saya merasa, ini adalah aib. Kamu benar-benar percaya aku ingin menumbangkan Longguo. Bahkan bawahan Anda telah keluar untuk melaporkan Anda. Apalagi yang tersisa untuk tidak dipercayai. Hanya mengarang yang tidak diketahui. Rekaman siapa? Dan mengklaim pembicaranya adalah kepala keluarga Yu. Apakah akting mereka terlalu meyakinkan? Atau kalian semua terlalu naif? Ketua Aula, bagaimana jika kesaksian saya ditambahkan? Guyu. Bahkan kau mengkhianati Ketua Aula. Qin Wu melakukan tindakan tercela seperti itu. Sebagai bawahannya, saya sudah lama tidak bisa menoleransinya.
Hari ini saya maju. Hanya untuk mencari keadilan. Bagi rakyat Longguo. Betapa luar biasa beraninya kau. Lang Qiu. Tenang sedikit. Mengapa begitu marah? Sebenarnya ini tidak buruk. Ini hanya memungkinkan aku untuk melihat siapa sebenarnya yang setia kepadaku. Qin Wu. Pelindung pertama dan pelindung kedua Anda. Keduanya telah melawan Anda. Anda telah ditinggalkan oleh semua pengikut Anda. Mengapa Anda belum menyerah juga? Membuatku menyerah. Apakah kamu layak? Aku cukup penasaran, meskipun begitu. Adapun mereka yang tidak mengkhianatiku. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka yang keras kepala dan tidak mau menyerah, tentu harus disingkirkan. Apakah kita harus membiarkan mereka mengikuti Anda untuk memberontak bersama? Kamu benar-benar berbalik melawan orang-orangmu sendiri. Qin Wu, semua orang sekarang menuntut kepala Anda. Saya menyarankan Anda untuk segera berlutut dan menyerah. Mungkin, masih ada secercah harapan. Aku Qin Wu telah mendominasi medan perang. Musuh gemetar ketakutan saat mendengar namaku. Kau ingin aku menyerah? Berdasarkan kalian semua, kau belum memenuhi syarat. Kalian berdua, benar-benar berani menyerang orang-orangmu sendiri. Pantas mati. Kekuatan bela diri Li Quan dan Gu Yu sudah melangkah ke langit kelima alam dewa. Namun Qin Wu mampu membunuh mereka seketika. Sebenarnya seberapa jauh batas kekuatan bela dirinya? Qin Wu begitu kejam terhadap bawahannya sendiri. Tampaknya hari ini dari tempat ini, kita tidak akan bisa pergi. Ketua Aula Kie, Anda menggunakan kekerasan ketika Anda tidak bisa memenangkan argumen. Tidak heran semua bawahan Anda mengkhianati Anda. Tuanku, aku selalu sangat menghormatimu. Bagaimanapun sejak kau mengambil alih kekuasaan, seluruh Longguo, organisasi bisa dibilang semakin kuat. Tapi kau diam-diam menghasut bawahanku untuk memberontak dan menyerang Aula Dewa bela diriku. Kau benar-benar seharusnya tidak melakukan ini. Qin Wu, kapan tuanku menghasut bawahanmu untuk memberontak? Beraninya kau memfitnah tuanku. Qin Wu, berdasarkan poin ini saja, kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Fitnah. Aku kepala Aula Dewa bela diri yang bermartabat. Perlu memfitnahmu. Semua orang tahu bahwa kau takut aku akan The merebut film was kendali Longguo. translated Itulah and mengapa kau narrated menggunakan by metode tercela Media. seperti itu. Qin Wu, apapun yang kau katakan sekarang tidak berguna. Tahukah Anda bahwa sebelum Anda tiba, kami sudah memobilisasi pasukan kami dan melenyapkan semua orang di Aula Dewa bela diri Anda. Kau berani menyerang Aula Dewa bela diriku. Aku akan membuatmu membayar harga yang pada dasarnya tidak bisa kau tanggung. Qin Wu mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk rakyat. Namun kamu memperlakukan mereka seperti ini. Jika masalah ini tersebar, apakah kamu tidak takut mengecewakan rakyat jelata? Membuat mereka putus asa. Qin Wu adalah orang yang memberontak sekarang. Kami terpaksa bertindak seperti ini karena kebutuhan. Dia adalah pendosa abadi. Semuanya, kalian semua lihat orang macan apa Qin Wu itu. Dia bahkan membunuh bawahannya sendiri. Akankah dia mengampuni kalian? Raja Qian berbicara masuk akal. Kami bersedia bersatu dengan tuanku untuk melenyapkan Qin Wu selama dia tiada. Aula Dewa bela diri akan benar-benar tamat. Qin Wu, apa yang harus kita lakukan? Serahkan saja padaku. Qin Wu, aku tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatanku di sini. Mari kita keluar dan selesaikan ini. Sekarang, saya mengumumkan ini dalam kapasitas saya sebagai bos. Siapapun yang bisa membunuh Qin Wu akan segera dinobatkan sebagai raja dan diberikan 2 wilayah yang diizinkan mereka kelola sendiri. Ya Tuhan, hadiah ini benar-benar terlalu murah hati. 2 wilayah, pendapatan pajak tahunan saja mencapai ratusan miliar. Bunuh Qin Wu, singkirkan penjahat itu. Bunuh Qin Wu, singkirkan penjahat itu. Qin Wu, Begitu banyak ahli alam dewa. Ternyata langsung dikalahkan olehnya. Kekuatan bela diri Qin Wu sebenarnya sudah mencapai tingkat apa? Setidaknya puncak alam dewa. Atau mungkin sudah mencapai alam suci. Kakak, kekuatan bela diri Qin Wu sudah melampaui harapan kita. Tampaknya, kita berempat harus bergabung untuk menghadapi musuh. Kakak, apa yang Anda lakukan? Seni bela diri Qin Wu ini terlalu tangguh. Aku hanya bisa meminjam kekuatan bela dirimu untuk menghadapinya. Tang Jianshan, kami sepenuh hati melayani Anda. Namun Anda memperlakukan kami seperti ini. Selama tujuannya tercapai, apa pedulinya cara apa yang digunakan? Kekuatan bela diri kakak ternyata telah menembus ke alam suci. Ini benar-benar patut dirayakan. Qin Wu, apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda adalah ahli alam suci, Anda tak terkalahkan? Sekarang, aku juga telah mencapai alam ini. Alam suci hanyalah sedikit lebih besar. Semut. Qin Wu, Anda masih menyombongkan diri di saat seperti ini. Paman tertua, cepat habisi dia. Qin Wu,
Jika Anda menyerahkan posisi Ketua Aula Dewa Bela Diri, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengampunimu kali ini. Jadi yang selalu kau inginkan hanyalah The film was posisiku sebagai translated kepala aula. and narrated Sayang by sekali. Media. kau tidak pantas. Baiguan, mungkinkah kekuatan bela dirinya sudah melangkah ke alam penghancur kekosongan? Bagaimana mungkin? Alam penghancur kekosongan adalah alam tertinggi seni bela diri. Tidak seorang pun sepanjang sejarah pernah mampu mencapainya. Dia. Di mana ayahku dan paman tertuaku, Kinwu? Apa yang kau lakukan pada mereka? Aku hanya mengirim mereka ke ruang waktu yang hancur. Mereka akan tercabik-cabik oleh kekuatan yang tak terkendali. Melapor kepada Tuan, posisi yang kosong di Aula Dewa Bela Diri. Semuanya sudah terisi, dan personel sudah berada di tempat. Bagaimana kabar Tangsi? Sejak Tuan mengampuninya setahun yang lalu, dia berhasil menduduki posisi Tuan Longguo. Meskipun orang ini memiliki karakter yang buruk, dia cukup cakap. Hal yang paling penting adalah, dia tidak lagi berani memiliki sedikit pun rasa tidak hormat. Nyonya, tolong pelan-pelan. Anda akan melahirkan hanya dalam 1 bulan. Tidak apa-apa, aku tidak selemah itu. Kinwu, Wang Rong baru saja menelponku. Mengapa dia meneleponmu? Wang Rong sekarang adalah istri dari Beiguo. Dia memintaku menyampaikan pesan kepadamu, bahwa Beiguo berniat menyatakan perang terhadap Aula Dewa Bela Diri. Sekarang orang tak dikenal manapun berani memprovokasiku. Langkiu, Hadir. sampaikan perintahnya. Seluruh Aula Dewa Bela Diri harus dimobilisasi. Tuan, apakah Anda akan menyatakan perang dengan Beiguo? Bukan hanya Beiguo, tapi juga wilayah sekitarnya. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa Aula Dewa Bela Diriku bukanlah sesuatu yang bisa seenaknya diprovokasi. Ya. Kinwu, anak kita akan segera lahir. Apakah kamu masih akan memulai perang? Ini adalah hadiah yang kuberikan untuk anak kita sebelum dia tiba di dunia ini. Aku akan menaklukkan 10 wilayah sebagai hadiah untuknya.